Bab 22, Alasan dibalik penyakit Zhao Ya. Liu yang mungkin telah dibimbing oleh Zhang Xuan sebelumnya, tetapi dia tidak percaya bahwa yang terakhir mampu. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Zhang Xuan hanya beruntung. Lagi pula, meminta seseorang untuk menggunakan tangan yang berbeda untuk melakukan rutinitas meninju tidak melibatkan banyak keterampilan. Jadi, dari lubuk hatinya, dia masih memandang rendah guru di depannya. Guru, berjalan ke ruangan, dia menangkupkan tangannya dan membungkuk sedikit ke Zhang Xuan, meskipun nadanya tidak terlalu hormat. Saya telah melihat Anda mengeksekusi teknik pertempuran Anda sebelumnya. Tampaknya tidak menyadari rasa tidak hormatnya, Zhang Xuan melanjutkan, untuk dapat melatih Soaring Flower Fish ke tingkat pemula dan Dragon Inch Fish ke tingkat ahli, lumayan. Petik 2. Apa, kamu? Bagaimana kamu tahu kalau aku dilatih, Dragon Inch Fish? Mendengar kata-kata itu, Liu yang mengabaikan Zhang Xuan hampir pingsan karena shock. Logikanya, karena kekuatannya yang lemah, dia seharusnya fokus pada teknik kultivasinya. Bahkan jika dia harus mempelajari teknik bertarung, dia seharusnya berlatih teknik pertarungan normal seperti Soaring Flower Fish daripada Dragon Inch Fish. Dragon Inch Fish, sebagai teknik pertempuran tingkat rendah yang fana, jauh lebih tangguh daripada Soaring Flower Fish. Untuk menjadi lebih kuat, dia menyembunyikan fakta bahwa dia mempraktikkan rutinitas pukulan ini dari anggota keluarganya. Sejak Dragon Inch Fish-nya mencapai level pemula, dia tidak pernah mengeksekusinya di depan orang lain. Sebelumnya, teknik pertempuran yang dia tunjukkan pada Zhang Xuan adalah tinju bunga melonjak. Namun, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa dia berlatih tinju naga inci dan itu pada tingkat ahli. Bagaimana dia bisa tahu? Ada bayangan tinju sejengkal naga di tinju bunga melonjakmu. Secara alami, Zhang Xuan tidak mungkin mengungkapkan bahwa itu karena Library of Heaven's Path. Dia bahkan tidak berkedip ketika mengatakan kebohongan langsung. Kamu bahkan bisa tahu dari itu, Liu yang masih dalam keadaan tidak percaya. Kedua keterampilan itu bahkan tidak sedikit pun terkait satu sama lain. Sebelumnya, dia juga mengeksekusi Soaring Flower Fish di depan Cao Xiong Laoshi tapi dia tidak bisa mengatakan banyak dari itu. Namun, guru terburuk akademi mampu melihatnya dengan sekali pandang. Apakah ini nyata? Sementara dia masih menyimpan keraguan di hatinya, guru yang duduk di depannya melanjutkan. Mencapai tingkat ahli, tinju naga insmu memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, apakah Anda merasakan sakit di bawah ketiak dan gatal di titik akupuntur Jianjin Anda setiap kali Anda melakukannya? SL, Jianjin tanda hubung lebih besar dari titik akupuntur bahu, tepat di samping bagian belakang leher Anda di bahu Anda. Ini, mengambil beberapa langkah ke belakang, Liu yang tampak seolah-olah dia telah melihat hantu, ketakutan muncul di matanya. Tidak hanya kata-kata pihak lain yang benar, mereka juga tepat. Seolah-olah dia telah melihatnya berlatih. Kau, bagaimana kau tahu? Liu yang mau tidak mau bertanya dengan wajah pucat. Ini sangat sederhana, kamu telah mempraktikkan teknik pertempuran yang tidak pantas. Jika kamu terus berlatih pada tingkat ini, aku dapat menjamin bahwa otot-otot seluruh lenganmu akan hancur dalam waktu 3 tahun. Bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan menyelamatkanmu. Padahal, efeknya sudah terlihat sekarang. Apakah Anda merasa tubuh Anda kaku saat tidur di malam hari, bahkan terkadang kejang-kejang? Zhang Xuan bertanya. Saya, Liu yang gemetar. Memang, dia memiliki kondisi seperti itu. Hanya saja, dia pikir itu karena kelelahan yang berlebihan dari latihan yang berlebihan, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Tidak pernah dalam mimpinya membayangkan bahwa itu karena dia berlatih tinju naga inci. Dragon Inch Fish, itu adalah keterampilan yang menganggap tubuh seseorang seperti naga dan menekankan konsep kekuatan di setiap inci tubuh Anda. Jika Anda telah mencapai alam Fighter 4 dan Pigu dan memiliki Zenki yang menyehatkan otot-otot Anda, tidak akan ada efek samping dari mengolah teknik pertempuran ini. Namun, Anda hanya di alam Juksi dan tubuh Anda terlalu lemah. Memaksa mengolah teknik pertempuran ini hanya akan menyebabkan tubuh Anda terluka. Seiring berjalannya waktu, cedera hanya akan memburuk. Ini juga alasan mengapa meskipun kamu tidak kidal, tangan kirimu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada tangan kananmu. Itu karena kamu melatih tinju naga inci dengan tangan kananmu, menyebabkan kerusakan besar padanya. Jika kamu tidak berhenti sekarang, kamu akan menjadi lumpuh. Zhang Xuan memperingatkan. Guru, selamatkan aku. Pada saat ini, Liu yang tidak lagi memiliki kesombongan yang dia miliki ketika dia pertama kali masuk. Lututnya melemah dan dia berlutut ke lantai. Pada saat ini, dia mengerti bahwa guru di hadapannya pasti seorang ahli di antara para ahli. Itu karena semua yang dikatakan Zhang Xuan sangat cocok dengan apa yang terjadi padanya. Jika Zhang Xuan tidak menyuarakannya, Liu yang tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, sekarang dia telah menyatakan semuanya dengan jelas dan logis, Liu yang segera mengerti bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Di hadapan ahli seperti itu, hak apa yang dia miliki untuk tetap sombong? Sangat menggelikan bahwa dia berpikir bahwa dia merasa bersalah karena mengakui dia sebagai gurunya.
Baru sekarang dia menyadari betapa beruntungnya dia. Sebelum mengakui Cao Xiong, dia juga telah bertemu dengan beberapa guru terkenal di akademi dan menunjukkan teknik bertarungnya di depan mereka. Namun, mereka tidak dapat mengatakan bahwa dia dilatih dalam tinju naga inci, tentu saja, melihat fakta bahwa lengan kanannya terluka. Pertama, hentikan latihan Dragon In's Fist dan cobalah yang terbaik untuk meningkatkan kultivasimu. Adapun luka yang telah kamu derita dan kumpulkan, aku akan memikirkan ide untuk menyelesaikannya. Zhang Xuan menyatakan, baiklah, panggil Zhao Ya masuk. Iya, Liu yang menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dia dengan cepat berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, dia melihat Zheng Yang, Zhao Ya dan Yuan Tao menatapnya. Apakah kamu sudah mundur dari pengawasan Zhang Xuan Laoshi? Yuan Tao bertanya dengan gelisah. Tarik, mengapa saya harus mundur? Liu yang melambaikan tangannya dan menyatakan dengan bangga, wajahnya tidak memerah sedikitpun. Dia yang mengajariku selama 1 hari adalah ayahku seumur hidup. Aku, Liu Yang, tidak akan menarik diri dari pelajaran Zhang Xuan Laoshi. Menurutmu orang seperti apa aku? Apakah aku terlihat seperti orang biasa? Tidak tahu apa yang kalian semua pikirkan, memikirkan tentang menarik diri sepanjang hari. Apakah kalian semua tidak malu? Zheng Yang, Zhao Ya dan Yuan Tao. Tak tahu malu. Dia terlalu tak tahu malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih berbicara tentang bagaimana dia bertekad untuk menarik diri dari pelajaran Zhang Xuan. Namun, dalam sekejap mata, dia mengubah kata-katanya sepenuhnya. Persis seberapa tebal kulitnya, guru itu mungkin, benar-benar mampu. Melihat sikap yang sangat berbeda antara keduanya ketika mereka masuk dan keluar, Zhao Ya berpikir dalam benaknya saat dia mendorong pintu hingga terbuka. Sebenarnya, setelah mendengar kata-kata Paman Yao Han, bukan berarti dia tidak pernah goyah dalam tekadnya. Namun, kebenarannya masih berdiri bahwa pihak lain mampu menunjukkan penyakitnya secara akurat, memberikan harapan untuk kesembuhannya. Lagi pula, dia terlalu malu untuk membicarakan penyakit ini di depan orang lain, jadi tidak mungkin dia mengungkapkannya kepada terlalu banyak orang. Duduk. Saat berjalan ke kamar, dia melihat Zhang Laoshi dan duduk. Guru, Anda mengatakan bahwa Anda dapat menyembuhkan penyakit saya, Zhao Ya memerah. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Penyakitmu adalah masalah yang mudah. Sebenarnya, tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan masalah Zhao Ya. Dia tidak benar-benar sakit melainkan, dia memiliki tubuh yin murni, tubuh fisik yang diinginkan banyak wanita. Energi yin di tubuhnya sangat kuat dan jika diarahkan dengan benar, kultivasinya akan melambung dengan cepat. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada seorang pun di kota Baiyu yang menyadarinya dan bahkan memilih teknik kultivasi alam yin untuknya. Untuk wanita lain, ini memang manual yang bagus untuk dikultivasi. Namun, untuk Zhao Ya, yang memiliki tubuh yin murni, untuk mengolah teknik kultivasi seperti itu hanya memperburuk situasi baginya. Energi yin di tubuhnya terakumulasi secara bertahap dari waktu ke waktu. Ketika dia masih muda, itu masih tidak terdeteksi. Namun, saat tubuhnya berkembang, ciri-ciri unik seorang wanita menjadi jelas dan dia akan mulai merasa sulit untuk menekan dorongannya. Jika dia tidak sembuh tepat waktu dan terus seperti ini, dia mungkin menjadi makhluk yang dirasuki olehnya dan merasa sulit untuk memuaskan keinginannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Inilah tepatnya alasan mengapa situasi canggung seperti itu terjadi dalam dirinya. Ini, Zhao Ya terkejut. Dia tidak tahu bahwa dia memiliki tubuh yin murni. Faktanya, bahkan ayahnya tidak menyadari fakta tersebut. Namun, bagian tentang dia berkultivasi teknik kultivasi yin murni adalah benar. Apakah ini benar-benar penyebabnya? Skill White Jade Pure Maiden, itu adalah skill yang mengesankan, tetapi tidak cocok untukmu. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya, kamu harus menemukan teknik kultivasi baru lainnya. Setelah menjelaskan situasinya, Zhang Xuan menyatakan, kamu, bagaimana kamu tahu bahwa aku mengolah keterampilan gadis murni giok putih? Zhao Ya terkejut. Teknik budidaya ini telah diturunkan di kota Baiyu. Selain keluarga Bai, sangat sedikit orang yang menyadarinya. Bahkan kepala pelayan Yao Han, yang berada di pintu masuk kelas sekarang, tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, guru di hadapannya dapat menunjukkannya secara instan. Zhao Ya dalam keadaan tidak percaya. Jika saya mampu melihat melalui penyakit, tentu saja, saya akan dapat melihat melalui teknik kultivasi Anda juga. Zhang Xuan memiringkan kepalanya 45 derajat saat dia menganggap penampilan seorang ahli yang kedalamannya tidak bisa dilihat. Mengkultivasi teknik kultivasi baru dapat menyelesaikan masalah. Lalu, teknik kultivasi seperti apa yang harus saya kultivasi? Menekan keheranan dalam pikirannya dengan paksa, Zhao Ya bertanya. Kamu harus menemukan teknik kultivasi yang mampu melepaskan potensi tubuhmu, dan bukan teknik yang mengumpulkan energi yin. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke Paviliun Kompendium Akademi untuk melihatmu untuk melihat apakah ada yang cocok untukmu. Zhang Xuan berkata, terima kasih guru. Zhao Ya menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa.
Masalahnya belum terpecahkan, tetapi setidaknya, dia tahu penyebabnya sekarang. Gelombang kegembiraan menyembur melalui hatinya. Zhang Xuan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa itu adalah masalah kecil. Panggil Zheng yang masuk. Petik 2. Sementara Zhang Xuan memberikan petunjuk kepada murid-muridnya di dalam ruangan, di luar kelas, seorang pemuda tinggi berjalan dengan langkah melebar. Penatua Liu, apakah yang kamu katakan itu benar? Saat pemuda jangkung itu berjalan, dia bertanya kepada orang tua yang mengikutinya di belakang. Tuan muda, itu benar. Nyonya muda telah mengakui Zhang Xuan sebagai tuannya. Liu tua menganggukkan kepalanya dengan cepat. Jika Zhang Xuan ada di sini, dia pasti akan dapat mengenali bahwa Liu tua di sini adalah orang yang mencoba menarik Wang Ying dari pelajarannya kemarin. Orang yang dia panggil tuan muda seharusnya adalah kakak laki-laki Wang Ying, jenius dari Akademi Hongtian, murid dari seorang penatua, Wang Tao. Zhang Xuan, guru yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya. Hak apa yang dia miliki untuk mengajar adik perempuanku? Sialan, jika aku tidak memberinya pelajaran hari ini untuk memberitahu dia harga untuk menipu adikku, saudari, aku tidak akan menyebut diriku Wang Tao. Saat Wang Tao berjalan menuju kelas, dia menyatakan dengan marah. Bab 23, Pembuat Masalah. Kota Tianxuan adalah ibu kota kerajaan Tianxuan. Untuk mampu menjadi salah satu dari 4 keluarga besar kota, kehebatan keluarga Wang adalah satu yang harus dilihat. Bahkan kepala sekolah Akademi Hongtian harus menyisihkan sedikit wajah untuk keluarga yang begitu kuat. Memikirkan bahwa dari semua guru, Wang Ying akan memilih untuk mengakui seorang rekan yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Itu adalah penghinaan. Penghinaan besar-besaran. Meskipun orang lain mungkin tidak menyadari urusan yang menyelimuti Zhang Xuan, sebagai siswa akademi, Wang Tao telah mendengar banyak tentang dia. Dia pernah menyesatkan seorang siswa, menyebabkan kultivasinya mengamuk, sehingga menodai reputasi para guru. Orang ini menjadi bahan perbincangan dan sasaran ejekan saat makan atau minum teh bersama teman-temannya. Namun, tidak pernah dalam imajinasinya dia mengharapkan adik perempuannya memilih untuk mengakui dia sebagai gurunya. Jika siswa lain diberitahu tentang itu, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Semakin dia memikirkannya, semakin marah Wang Tao. Dia berjalan menuju pintu masuk kelas dan melihat Yao Han, yang terbungkus seperti mumi. Begitu, itu Tuan Muda Wang Tao. Petik 2. Sebagai kepala pelayan Baiyu City Lord Residence, Yao Han telah berhubungan dengan banyak kekuatan yang berbeda. Mengingat Wang Tao adalah seorang jenius yang berbakat dan putra dari kepala keluarga Wang, wajar bagi Yao Han untuk menyadari keberadaannya. Kamu, meliriknya, alis Wang Tao terangkat. Setelah dipukuli dengan kejam, tidak ada satupun petunjuk dari penampilan aslinya yang tersisa. Bahkan Zhao Ya merasa sulit untuk mengenalinya dalam kondisinya saat ini. Tentu saja, Wang Tao. Saya Yao Han dari kota Baiyu. Yao Han berkata, oh, jadi kamu kepala pelayan Yao. Kenapa kamu? Wang Tao sedikit terkejut. Aku tidak sengaja melukai diriku sendiri di tengah-tengah latihan, Yao Han menjelaskan dengan canggung sebelum mengubah topik, bolehkah aku bertanya untuk apa Tuan Muda Wang Tao ada di sini? Petik 2. Adik perempuan saya telah mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya. Saya di sini untuk membawanya kembali, serta untuk memberi pelajaran kepada guru yang sombong itu. Wang Tao bahkan tidak berusaha menyembunyikan kemarahannya. Ah, adik perempuanmu, maksudmu Wang Ying Xiaoji. TL, Xiaoji tanda hubung lebih besar dari Nona. Yao Han diusir dari kelas tepat setelah dia memasukinya. Selanjutnya, perhatiannya terfokus pada Zhang Xuan sepanjang waktu, dengan demikian, dia tidak memperhatikan kehadiran Wang Ying. Wang Tao menganggukkan kepalanya. Aku telah mendengar bahwa bakat Wang Ying Xiaoji sama sekali tidak kalah dengan milikmu. Mengapa dia memilihnya? Yao Han bingung. Adik perempuan saya jarang berhubungan dengan dunia luar dan memiliki kepribadian yang polos. Orang itu memiliki lidah yang fasih dan saya tidak yakin apa yang dikatakan orang itu, tetapi adik perempuan saya benar-benar percaya omong kosong yang dia katakan. Mengingat apa yang dikatakan Liu tua kepadanya, kemarahan berkobar dari Wang Tao. Betapa kejinya, orang itu adalah momok, sampah di antara para guru. Setelah mengingat bagaimana nyonya muda dari keluarganya juga telah jatuh karena tipuannya, dia menggertakkan giginya dengan marah, Tuan Muda Wang Tao, Anda harus memberi pelajaran kepada orang itu. Petik 2. Wang Tao menjawab. Pada saat yang sama, dia menatapnya dengan ragu, benar, kepala pelayan Yao, mengapa kamu ada di sini? Jangan membicarakannya. Semakin aku membicarakannya, semakin aku marah. Nyonya muda kita juga telah jatuh cinta pada kata-kata licik Zhang Xuan dan mengakuinya sebagai gurunya. Yao Han mendengus. Maksudmu Zhao Ya Xiaoji? Wang Tao terkejut. Iya, Yao Han menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menerobos masuk dan mengekspos orang munafik itu? Kenapa kamu menunggu di pintu masuk saja? Wang Tao bingung. Saya ingin mengekspos orang itu, tetapi nyonya muda kita menjadi gelisah. Saya tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Tuan Muda Wang Tao, Anda datang pada waktu yang tepat.
Jika Anda masuk sekarang, beri pelajaran kepada orang yang tidak tahu malu itu, dan mengungkapkan niat buruknya, nyonya muda kita akan dapat melihat warna aslinya. Petik 2. Yao Han berkata, yakinlah, aku akan mengekspos penipuannya sekarang. Aku akan memastikan orang yang tak tahu malu itu mengungkapkan dirinya yang tercela. Petik 2. Wang Tao menggertakkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menendang pintu hingga terbuka dan masuk dengan langkah melebar. Di sisi lain, Zhang Xuan akhirnya melalui situasi individu dari 5 muridnya bersama mereka. Ada beberapa kekurangan dengan tombak Zheng Yang. Zhang Xuan menguraikannya sedikit, menyebabkan kekuatan Zheng Yang melonjak sekali lagi dan yang terakhir bersukacita atas peningkatannya. Di sisi lain, Yuan Tao tidak pernah mengembangkan teknik kultivasi atau teknik pertempuran yang tepat. Zhang Xuan mengeluarkan Formula 1 dan Hongtian 9 dan Formula Dasar Akademi dan memodifikasinya sedikit sebelum memberikannya kepadanya. Dia tidak banyak mengubahnya, jadi masih ada celah besar antara itu dan seni surgawi jalur surga yang saat ini dia kembangkan. Meski begitu, ini masih beberapa kali lebih efektif daripada Formula 9 dan Hongtian asli. Hanya dengan satu pandangan, Yuan Tao hampir melompat dari kegembiraan yang mengalir melalui dirinya, sangat gembira menyadari bahwa dia telah mengakui seorang guru yang ulung. Baiklah, saya kira-kira telah mengatasi masalah yang Anda semua miliki pada Anda. Anda semua harus bertahan dalam pelatihan Anda. Kembali ke kelas, Zhang Xuan mengumpulkan kelima muridnya dan menjelaskan situasinya kepada mereka ketika boom, pintu kelas ditendang terbuka. Setelah itu, lolongan marah bergema di ruangan itu. Zhang Xuan, tarik adik perempuanku dan Zhao Ya Xiaoji dari pelajaranmu sekarang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Petik 2. Setelah itu, Wang Tao bergegas masuk dan berdiri dengan marah di depan Zhang Xuan. Matanya diwarnai merah-merah, seolah-olah dia siap untuk membunuh seseorang. Kakak laki-laki. Melihat kakak laki-lakinya dalam keadaan seperti itu, Wang Ying terkejut dan segera bergegas ke depan. Jangan ikut campur dalam hal ini. Dia mendorong adik perempuannya ke punggungnya sebelum menatap Zhang Xuan dengan dingin. Dengan ekspresi angkuh, dia berkata, Zhang Xuan, adalah satu hal jika Anda menggunakan omong kosong Anda untuk menipu orang lain, tetapi untuk berpikir bahwa Anda akan berani membujuk adik perempuan saya dengan kebohongan. Anda mencari kematian. Saya akan memberi Anda 10 detik. Jika kamu menarik adik perempuanku dan Zhao Ya Xiaoji dari pengawasanmu sekarang, aku bisa membiarkan ini lolos. Jika tidak, bahkan jika kamu seorang guru, jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Ledakan. Dengan tatapan mencemooh, Wang Tao melepaskan kekuatan penuhnya, mengungkapkan aura yang sangat kuat. Dia telah mencapai level alam fighter 4 dan Pigu. Tidak heran dia bisa menjadi murid seorang penatua. Kekuatan ini sama sekali tidak lebih lemah dari rata-rata guru akademi. Aku sedang mengadakan pelajaran sekarang, keluar. Zhang Xuan menatapnya dengan lembut. Melakukan pelajaran. Dengan standarmu, apa yang mungkin kamu ajarkan? Wang Tao mengejeknya dengan dingin. Keluar. Kamu ingin aku keluar. Kamu pikir kamu siapa? Satu-satunya alasan mengapa aku memanggilmu guru adalah karena rasa hormat yang mendasar. Lihatlah bagaimana keadaanmu, apakah kamu tidak menyadarinya? Kamu hanya seorang guru rendahan yang masih di alam Zenki, jangan bertingkah seolah-olah kamu adalah orang besar di hadapanku. Bahkan jika aku memukulmu hari ini, yang paling akan terjadi adalah teguran oleh para tetua. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Dia tidak salah. Ada beberapa murid tetua di akademi yang lebih kuat dari para guru dan memegang posisi terhormat di akademi. Bahkan jika konflik pecah antara mereka dan guru, yang paling mereka lakukan adalah menegur mereka sedikit, tidak akan ada hukuman berat. Kakak, wajah Wang Ying memucat. Dia sangat menyadari fakta apakah guru di hadapannya memiliki standar atau tidak. Ketika semua dokter ahli di seluruh kerajaan Tianxuan tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalahnya, dia bisa menyelesaikannya dengan santai. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak memiliki standar sama sekali? Tepat saat dia akan menghentikan kakak laki-lakinya yang gegabah itu, wajah gurunya menjadi gelap dan matanya menyipit. Nyah. Untuk memintaku nyahlah, dia tidak menyangka bahwa sampah seorang guru akan membuatnya nyah. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, dia melihat sekilas tatapan dingin dari pihak lain. Menatap matanya, Wang Tao menggigil tak terkendali, seolah-olah dia adalah seekor kelinci yang telah menangkap tatapan harimau. Di bawah tekanan aura yang kuat, dia mundur beberapa langkah tanpa sadar dan kakinya gemetar. Dia hanya merasakan aura yang begitu tajam dari tuannya. Bagaimana mungkin itu bisa muncul di guru terburuk akademi, seorang pria yang hanya alam fighter 3 dan Zenki. Butuh beberapa saat sebelum Wang Tao mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat itu, wajah Wang Tao menjadi gelap seperti sarang semut saat matanya berubah menjadi merah tua. Di matanya, meskipun Zhang Xuan adalah seorang guru, dia tidak lebih dari sampah. Namun, sampah ini berani meneriakinya dan membuatnya mundur karena takut. Jika ini menyebar,
bagaimana mungkin dia menghadapi orang lain? Bagaimana dia bisa mempertahankan prestisenya? Kamu mencari kematian, merasa dipermalukan? Wang Tao mengaum dan dengan jentikan tangannya, pedang di pinggangnya telah ditarik. Pedang itu menusuk dalam sekejap. Pah-pah. Di ranah Fighter 4 dan Pigu, seseorang akan memiliki kekuatan melebihi 500 kilogram. Bahkan sebelum pedang mencapainya, suara terus-menerus yang dihasilkan dari gesekan antara pedang dan angin menciptakan suasana yang menekan, seolah-olah tidak mungkin untuk melawan serangan itu. Zhang Laoshi, melihat kakak laki-lakinya menyerang dengan kecepatan seperti itu, wajah Wang Ying berubah pucat pasi. Meskipun dia terkesan dengan bimbingan Zhang Laoshi, dia sangat menyadari fakta bahwa guru di depannya hanya di Fighter 3 dan dia jauh dari tandingan kakaknya. Tidak mungkin baginya untuk menghindari pukulan itu, dia pasti akan terluka. Ketakutan, dia menjerit ketakutan dan menutup matanya tanpa sadar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat ketika dia berpikir bahwa Zhang Laoshi yang baru saja menyelesaikan masalahnya untuknya akan terluka oleh pedang, dia mendengar suara tidak percaya dari Zhao Ya dan yang lainnya. Dia dengan cepat membuka matanya untuk melihat dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia membatu di tempat. Dia melihat tebasan kakak laki-lakinya yang sangat kuat dan perkasa dihentikan di udara dan yang menghentikannya adalah dua jari Zhang Xuan Laoshi yang tampaknya lemah. Untuk memblokir pukulan yang begitu kuat hanya dengan cubitan dua jari. Bab 24, buang dia keluar. Mustahil. Wang Tao juga dalam keadaan tidak percaya. Sebelum dia datang, dia telah memastikan untuk melihat kekuatan Zhang Xuan. Saat itu, informasi yang dia dapatkan adalah bahwa dia hanyalah Fighter 3 dan Zen Kirilem, seorang yang lemah. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan serangannya hanya dengan dua jari? Untuk mencapai prestasi seperti itu, tidak hanya seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup, ia juga harus tepat dalam mengatur waktu, mengontrol kekuatannya, posisinya dan banyak faktor lainnya. Jika ada sedikit perbedaan dalam penilaiannya, kemungkinan jarinya akan putus dan dia akan terluka parah. Guru-guru lain, atau mungkin bahkan para tetua alam Pixue, tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu. Namun, orang yang dianggap sampah. Mustahil. Kebetulan. Pasti kebetulan. Pikiran seperti itu muncul di benaknya. Ekspresi buas muncul di wajah Wang Tao sekali lagi dan mengerahkan kekuatan melalui kedua tangannya. Dia melolong, lepaskan. Petik 2. Dia ingin mengambil pedangnya yang terjepit di antara dua jari Zhang Xuan. Namun, meskipun mencoba dua kali berturut-turut, sampai-sampai pembuluh darah muncul di pelipisnya dan dia akan muntah darah karena terlalu memaksakan kekuatan, dia heran menyadari bahwa pedang yang dipegang di antara jari-jari Zhang Xuan tampaknya melekat erat pada jari-jarinya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia berikan, itu tidak bergerak dengan cara apapun. Mungkinkah, kekuatannya yang sebenarnya bukan ranah Zenki? Pikiran aneh muncul di benaknya. Tapi ini tidak mungkin. Belum lama sejak ujian kualifikasi guru terakhir. Semua orang di akademi menyadari fakta bahwa dia hanya memiliki kekuatan puncak ranah Zenki, lebih jauh lagi, bahkan jika dia menembus ranahnya saat ini, dia hanya akan berada di ranah Pigu, yang setingkat dengannya. Dia tidak akan begitu tertekan hanya dengan dua jari dari pihak lain. Enyahlah. Sama seperti Wang Tao sedang mempertimbangkan keanehan situasi, gelombang kekuatan tiba-tiba datang bergegas ke arahnya melalui pedang dan kata-kata tanpa ekspresi dari pihak lain bergema di telinganya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Ledakan. Kepalanya membentur pintu kelas. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Petik 2. Setelah dengan santai membuang Wang Tao, Zhang Xuan berbalik ke arah yang lain dan berkata dengan lembut. Petik 2, petik 2. Wang Ying, Zhao Ya, Liu Yang, Zheng Yang dan Yuan Tao saling menatap. Pergantian peristiwa membuat mereka tidak dapat bereaksi dan mereka hampir meledak karena kejutan yang luar biasa. Itu adalah ahli ranah Fighter 4 dan Pigu. Tidak menyebutkan bagaimana serangan dengan kekuatan penuhnya dengan mudah ditangani, untuk berpikir dia akan diusir dengan begitu mudah. Bukankah guru mereka ini guru terburuk dengan kemampuan tempur terendah di seluruh akademi? Bagaimana dia melakukannya? Guru, telah menyembunyikan kekuatannya. Tiba-tiba, Zhao Ya menyadari saat wajahnya memerah karena kegembiraan. Satu-satunya penjelasan yang layak adalah bahwa guru di hadapannya telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menunjukkan masalah yang tidak bisa dilihat orang lain dan meningkatkan kekuatan mereka hanya dengan penunjuk biasa? Yang lain juga tidak bodoh. Mereka mengepalkan tinju mereka dengan gelisah. Datang ke akademi untuk berada di bawah pengawasan para guru, siapa yang tidak berharap berada di bawah bimbingan seorang guru yang cakap? Sebelum ini, semua orang berpikir bahwa hidup mereka akan sengsara, dilihat dari bagaimana mereka berada di bawah pengawasan guru terburuk akademi. Baru sekarang mereka tahu bahwa, mereka telah menang dalam kompetisi memilih guru, yang luar biasa. Guru dengan reputasi terburuk di akademi sebenarnya adalah, ahli duniawi sejati. Ketika jalan pikiran mereka mencapai titik ini,
Semua pikiran yang berlebihan menghilang dari pikiran mereka saat mereka menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Bahkan Liu Yang, yang meragukan pelajaran Zhang Xuan, tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan antusias, takut dia akan kehilangan satu kata pun dari gurunya. Apa Lu Xun Laoshi dan Wang Chao Laoshi, semua ini telah dilemparkan ke belakang pikiran mereka. Bukan hanya mereka, bahkan para tetua pun harus berlutut jika dibandingkan dengan Zhang Laoshi. Untuk terburu-buru seperti ini, saya harap Tuan Muda baik-baik saja. Di luar kelas, Liu Tua menatap Wang Tao dengan cemas, yang menerobos masuk ke dalam kelas dengan marah. Tenang saja, Wang Tao Xiaoye telah mencapai ranah Fighter 4 dan Pigu sementara Zhang Xuan masih terjebak di ranah Zenqi. Segera, dia akan bisa memberinya pelajaran dan membawa nyonya muda Wang Ying keluar. Petik 2. Xiaoye tanda hubung lebih besar dari Tuan Muda. Yao Han menganggukkan kepalanya dengan senyum cerah di wajahnya. Saat dia sedang membayangkan keadaan menyedihkan yang akan dialami guru yang tak tahu malu dengan giginya yang berserakan di lantai, dia tiba-tiba mendengar lolongan marah Wang Tao dari ruangan. Telah dimulai. Mata Yao Han menyala dan ujung mulutnya merayap ke atas. Jika Zhang Xuan hanya yang terakhir di seluruh akademi, Yao Han tidak akan diganggu untuk ikut campur dalam urusannya. Namun, untuk berpikir bahwa dia akan berani tidak menghormati nyonya muda itu. Jika Zhang Xuan tidak melakukan beberapa trik curang, bagaimana mungkin nyonya muda itu dengan rela mengakui dia sebagai gurunya? Jika Yao Han bergerak secara pribadi, dia pasti akan membuat nyonya muda marah, belum lagi menyinggung Akademi Hongtian pada saat itu. Akan lebih dari ideal bagi Wang Tao untuk bergerak sebagai gantinya. Akademi Hongtian terletak di ibu kota kerajaan Tianxuan, tanah kelahiran keluarga Wang. Bahkan jika Wang Tao memukuli seorang guru, mereka pasti memiliki sarana untuk menghadapinya. Selanjutnya, Wang Tao adalah murid dari seorang penatua dan memegang posisi terhormat di akademi. Jauh lebih tepat baginya untuk bergerak. Hehe, aku ingin melihat bagaimana sampah seorang guru itu mempermalukan dirinya sendiri. Semakin dia memikirkannya, semakin dia senang. Yao Han merayap menuju ambang pintu, berniat untuk membuka celah di antara pintu dan mengintip melaluinya ketika dia mendengar ledakan dan pintu yang tertutup rapat terbuka. Peng! Yao Han bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dari serangan tiba-tiba oleh pintu besi itu. Itu menghantam tepat ke wajahnya, mengguncang kesadarannya. Di tengah linglungnya, sebuah kepala menabraknya. Kaca, pertemuan intim antara wajah dan kepalanya menciptakan melodi renyah dari retakan tulang dan dua gigi yang tersisa yang selamat dari serangan kemarin setelah banyak kesulitan mencabut dengan gagah berani. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Yao Han mengejang dan seteguk darah segar menyembur keluar. Tubuhnya tidak rapuh, tapi, dia belum pulih dari luka-lukanya dari hari sebelumnya. Kemarin, dia telah dipukul di wajahnya dan sekarang, dia dibanting oleh pintu besi sebelum sebuah kepala menabraknya tepat setelah, ini sudah merupakan berkah baginya untuk hidup pada saat ini. Tuan Muda, Liu Tua menyadari bahwa orang yang dikirim terbang adalah tuan mudanya dan dia berlari, ketakutan. Sialan, sialan, Wang Tao mungkin telah mengetuk pintu besi, tetapi dengan Yao Han menahan jatuhnya, dia tidak terluka parah oleh pertemuan itu. Berdiri dan mengingat bagaimana, sampah, menangkap pukulannya dan membuangnya, dia merasakan ketakutan yang hebat. Meskipun dia berteriak keras, dia tidak berani mendekati kelas lagi. Tuan Muda Wang Tao, kamu, pingsan? Yao Han hanya menyadari pada titik ini bahwa orang yang menabraknya adalah Wang Tao. Dengan ekspresi tertarik, dia berjuang untuk berdiri. Apakah Anda tidak terburu-buru untuk memukulinya? Kenapa kamu yang dikirim terbang keluar? Aku sedang berlatih sebagai teknik pertarungan tipe baru. Wang Tao tidak berani mengatakan bahwa dia telah dibuang oleh sampah, jadi dia hanya bisa menemukan sesuatu yang lain. Teknik pertempuran. Penglihatan Yao Han masih kabur dari benturan sebelumnya. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu mengekspos wajah asli orang itu? Bagaimana reaksi nyonya muda kita? Batuk-batuk. Aku tidak punya waktu untuk bergerak ketika adik perempuanku mendorongku keluar. Aku pikir, kenapa kita tidak mencoba menunggu di sini? Wang Tao berkata dengan ekspresi malu. Beberapa saat yang lalu, dia masih menyatakan bagaimana dia akan membuat pihak lain menderita. Namun, saat berikutnya, dia dikirim terbang keluar. Dia tidak akan mengakui perselingkuhan yang memalukan bahkan jika dia dipukuli sampai ke ambang kematian. Tunggu, Yao Han menggaruk kepalanya saat keraguan muncul di benaknya. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia harus menunjukkannya, jadi dia memilih untuk mengubah topik sebagai gantinya. Wang Tao Xiaoye, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, melihat bagaimana Anda juga seorang siswa Akademi Hongtian. Petik 2. Xiaoye tanda hubung lebih besar dari Tuan Muda. Lanjutkan. Melihat bagaimana Yao Han tidak melanjutkan mengejar peristiwa yang terjadi di kelas, Wang Tao menghela nafas lega dan menjawab. Apakah ada guru wanita di akademi yang memiliki nama Bi? Mengingat orang yang memukulinya pada hari sebelumnya, kemarahan Yao Han meluap. Bi, yang paling terkenal dari mereka semua adalah Dewi Perempuan Akademi, Shen Biru.
Saya mendengar bahwa Zhang Xuan Laoshi ingin mengadilinya juga. Dia benar-benar kodok yang daging angsa. Di tengah kata-katanya, Wang Tao tiba-tiba berhenti. Sebelum ini, semua orang tahu bahwa kemampuan Zhang Xuan di bawah standar dan kemampuannya sebagai guru juga mengerikan. Dengan standar seperti itu, dia berani mengejar Dewi Wanita Akademi Sen Biru, itu sebabnya semua orang menjulukinya seperti itu. Sekarang Wang Tao telah mengalami kekuatan pihak lain secara langsung dan memahami bahwa dia berada pada level yang berbeda darinya, dia merasa tidak wajar untuk terus mengatakan bahwa dia adalah katak yang berpada daging angsa. Sen Biru. Zhang Xuan ingin mengadilinya. Mata Yao Han berbinar saat dia menyadari. Orang yang dibicarakan orang kemarin pasti dia. Dia terus bertanya, selain Zhang Laoshi, apakah ada orang lain yang merayunya? Petik 2. Sen Laoshi sangat cantik, guru yang ingin mendekatinya terlalu banyak untuk saya hitung. Namun, yang paling terkenal dari mereka semua adalah cucu tetua Sang Chen, Sang Bin Laoshi. Setelah merenung sejenak, Wang Tao menoleh dengan curiga, mengapa kepala pelayan Yao menanyakan pertanyaan seperti itu. Oh, aku hanya bertanya dengan santai. Petik 2. Yao Han tidak menyentuh topik itu lebih jauh, tapi kilatan melintas di matanya. Aku akan dapat memastikannya setelah melihat apakah Sang Bin ini terlibat konflik dengan Zhang Xuan kemarin. Jika itu benar-benar dia, terlepas dari apakah dia putra seorang penatua, aku pasti akan membuatnya menderita. Kapan kepala pelayan Baiyu City Lord, sosok yang naik di atas yang lain, berdiri di bawah hanya seorang individu, menderita ketidakadilan yang begitu besar. Jika dia tidak membalas dendam padanya, akan sulit untuk memadamkan kebencian yang menumpuk di hatinya. Untuk itu, dia rela berubah menjadi iblis. Sementara Yao Han masih mempertimbangkan siapa yang harus dia temukan untuk mengumpulkan intelijen, orang yang dimaksud, Sang Bin, baru saja selesai memberikan pelajaran dan telah meninggalkan kelasnya ketika dia bertemu dengan seorang pemuda. Cao Xiong Laoshi. Bab 25, Mencari Masalah. Sang Shaoye. Shaoye tanda hubung lebih besar dari Tuan Muda. Cao Xiong berkata dengan hormat. Cao Xiong Laoshi, kau mencariku. Sang Bin menoleh dengan ekspresi bingung. Mereka mungkin sama-sama guru akademi dan mereka sering bertemu satu sama lain, tetapi hubungan mereka masih terjebak pada tingkat kenalan. Memang, aku punya sesuatu yang harus aku ganggu dengan Sang Shaoye. Cao Xiong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya bantu, saya akan mencoba yang terbaik. Cao Xiong menjawab, sebagai cucu penatua Sang Chen, ada beberapa guru yang datang mencari bantuannya setiap hari dan dia sudah lama terbiasa. Begitukah? Kemarin, saya mengalami banyak kesulitan dalam menerima seorang siswa di bawah pengawasan saya, tetapi dia direnggut oleh guru lain melalui penipuan. Bukankah penatua Sang bertanggung jawab atas biro pendidikan? Saya ingin tanyakan, apakah mungkin untuk mentransfer siswa kembali ke saya? Kata Cao Xiong. Liu yang adalah siswa terbaik yang dia habiskan banyak upaya untuk merekrut. Namun, dia kehilangan dia dari Zhang Xuan karena taruhan itu. Ketika dia kembali, dia menjadi semakin marah dan semakin marah semakin dia memikirkannya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan datang mencari Sang Bin hari ini. Kakek Sang Bin adalah penatua Sang Chen, kepala biro pendidikan akademi. Mengalokasikan seorang siswa ke guru lain akan menjadi prestasi yang cukup sederhana baginya. Pindahkan kembali. Sang Bin mengerutkan kening. Jika siswa itu rela berada di bawah pengawasan orang lain, itu akan sulit. Kamu juga tahu bahwa siswa jauh lebih merepotkan saat ini. Jika mereka tidak puas dengan apapun, mereka akan melaporkan kejadian itu ke pengadilan kerajaan dan serikat guru, lalu kami akan. Dia tidak mau. Aku bisa menjamin itu. Cao Xiong buru-buru menjawab. Bahkan jika dia tidak mau, jika guru lain tidak mau membiarkannya pergi, itu juga tidak akan mudah. Kamu tahu aturan sekolah, Sang Bin melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, baru saja, kamu mengatakan, penipuan. Bolehkah aku tahu guru mana yang membujuk muridmu? Ini adalah, guru sampah, akademi kami Zhang Xuan. Berbicara tentang pemuda itu, Cao Xiong mengatupkan rahangnya dan kebencian terlihat jelas di wajahnya. Zhang Xuan, muridmu dibujuk olehnya. Mendengar nama itu sekali lagi, kemarahan Sang Bin membara sekali lagi. Jika bukan karena orang ini, dia pasti akan bisa mendapatkan kencan makan malam dengan dewinya. Seorang rekan yang hanya pejuang 3 dan mencetak 0 untuknya ujian kualifikasi guru benar-benar berani mengabaikan otoritasnya, dia mencari kematian. Jika bukan karena kehadiran Sang Dewi kemarin sehingga tidak nyaman untuk menggunakan cara fisik, dia pasti akan mengalahkannya sampai dia di ambang kematian. Iya, karena dia adalah guru seperti itu, tidak ada manusia yang mau menjadi muridnya. Jadi, aku ingin menyusahkan Sang Shaoye untuk membantuku membicarakan masalah ini dengan penatua Sang dan mengalokasikan muridku kembali. Cao Xiong berkata dengan hati-hati, takut pihak lain akan menolak permintaannya. Tidak perlu membicarakan ini dengan penatua Sang,
aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu sekarang. Sang Bin melambaikan tangannya dengan anggun. Kau akan menyelesaikan masalah ini untukku. Guru lain mungkin masih membutuhkan bantuan kakek saya untuk proses realokasi, tetapi karena kita berbicara tentang sampah yang tidak berguna Zhang Xuan, mengapa kita harus melalui begitu banyak masalah? Dia menolak, kami akan melumpuhkannya. Sang Bin memberi isyarat dengan anggun. Dia mungkin kehilangan cara untuk berurusan dengan guru lain, tetapi terhadap orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru, terlalu mudah baginya untuk mengambil sikap untuk memberinya pelajaran. Mengabaikan kemampuannya yang lemah, intinya adalah tidak ada seorang pun di akademi yang mungkin akan membelanya. Poin terpenting dari semuanya adalah bahwa dia bermaksud memberi Zhang Xuan pukulan yang bagus untuk melampiaskan rasa frustrasinya, tetapi dia kesal karena kurangnya pembenaran yang cocok untuk itu. Jika dia menyerang tanpa alasan yang tepat, dia pasti akan meninggalkan kesan buruk pada Sen Biru jika dia mengetahuinya. Tapi sekarang, dia telah menipu murid dari guru lain dan orang tersebut telah datang untuk meminta bantuannya. Dia bisa menggunakan alasan ini untuk menyerangnya. Ini, dia tidak menyangka Sang Bin akan begitu murah hati. Cao Xiong terkejut. Tidak perlu, ini, ikut denganku. Jika kamu takut, aku akan melakukannya untukmu. Sudut bibir Sang Bin melengkung ke atas saat kilatan kebrutalan melintas di matanya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Sang Shaoye sebelumnya. Mata Cao Xiong berbinar bersemangat saat dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Mereka berdua bergerak menuju ruang kelas Zhang Xuan dengan langkah melebar. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di pintu masuk kelas Zhang Xuan untuk melihat Yao Han yang seperti mumi dan tuan muda dari keluarga Wang. Wang Tao, apa yang kamu lakukan di sini daripada berlatih di rumah kakek? Sang Bin mengerutkan kening. Dia mungkin cucu tetua Sang Chen, tetapi dia masih sedikit berbeda dalam hal berdiri dibandingkan dengan Wang Tao. Sang Bin Laoshi. Wang Tao membungkuk. Adik perempuan saya ditipu untuk menghadiri pelajaran di sini. Saya berniat untuk membawanya kembali. Sang Bin. Petik 2. Yao Han masih mempertimbangkan siapa yang harus dia kumpulkan intelijen tentang Sang Bin ketika dia mendengar bahwa pemuda di depannya adalah Sang Bin. Dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihatnya dengan baik. Maksudmu Wang Ying Xiaoji? Wajah Sang Bin menjadi gelap. Rasa dingin terpancar dari matanya saat dia menyatakan, Zhang Xuan itu benar-benar terlalu berani. Untuk berani menipu bahkan Wang Xiaoji, dia pasti lelah hidup. Sepertinya jika aku tidak memberinya pelajaran, itu akan sulit untuk menenangkan orang banyak. Petik 2. Xiaoji tanda hubung lebih besar dari nyonya muda. Memang, Wang Tao mengangguk. Karena Wang Ying Xiaoji ditipu untuk berada di bawah pengawasannya, mengapa kamu tidak menerobos masuk untuk menghentikannya, dan memilih untuk menunggu di sini saja? Terengah-engah, Sang Bin melihat ke atas dengan ekspresi bingung. Itu, Wang Tao tidak berani mengakui bahwa dia diusir. Menggaruk-garuk kepalanya, tepat ketika dia bingung bagaimana dia harus menjawab, Yao Han, yang ada di sampingnya, berkata, apakah tidak ada aturan di akademi yang menyatakan bahwa masuk ke ruang kelas dilarang di tengah-tengah pelajaran? Tanda tanya. Jadi, kita hanya bisa menunggu di luar sampai pelajaran berakhir. Ini adalah, baru sekarang Sang Bin memperhatikan Yao Han yang seperti mumi. Ini adalah kepala pelayan kota Lord Zhao dari kota Baiyu, Yao Han. Wang Tao buru-buru memperkenalkannya. Jadi, ini kepala pelayan Yao. Aku sudah lama mendengar namamu. Sang Bin mengangguk dan melanjutkan, ada aturan di akademi sehingga tidak ada yang diizinkan masuk ke kelas di tengah pelajaran. Namun, itu tidak masalah dalam kasus ini. Kalian semua bisa mengikuti di belakang, saya untuk memasuki kelas. Hari ini, saya secara pribadi akan mengurus orang yang tidak memiliki moral sebagai guru dan berkeliling menipu orang lain. Petik 2. Baik, mendengar bahwa dia akan bergerak, mata Wang Tao menyala dan mengikuti di belakangnya. Yao Han ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang mereka. Di kelas Formula 9 dan Hongtian, ini mungkin teknik kultivasi paling dasar dari Akademi Hongtian, tetapi ada beberapa masalah dengannya. Misalnya, kelima siswa duduk di kelas, mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan Zhang Xuan. Meskipun itu hanya kuliah pertama, mereka semua sangat terkejut. Seolah-olah mereka telah mengkonsumsi buah ginseng dan mabuk oleh kata-katanya. Beberapa siswa yang hadir di kelas, kecuali Yuan Tao, memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka mungkin tidak pernah pergi ke akademi, tetapi mereka telah mempelajari semuanya secara sistematis. Mereka telah menjalani kuliah dari banyak guru yang berbeda dan bahkan memiliki hak istimewa untuk memiliki ahli petarung 5 dan 6 dan yang menawarkan petunjuk kepada mereka. Namun, mereka belum pernah mengikuti pelajaran seperti itu sepanjang hidup mereka. Ceramah itu memberi mereka perasaan pencerahan. Mereka mendapati diri mereka tiba-tiba memahami banyak hal yang membuat mereka bingung di masa lalu. Napas di tubuh mereka tampaknya tergoda untuk mengikuti metode yang dijelaskan guru kepada mereka dan sensasi bahwa mereka akan dapat menembus kapan saja sekarang menyembur melalui mereka.
Ceramahnya terlalu bagus. Mendengar pelajaran Zhang Xuan, mereka menyadari bahwa bahkan guru tingkat tinggi yang seharusnya sangat pucat dibandingkan dengan dia. Ini terutama berlaku untuk Zhao Ya. Sebagai putri seorang penguasa kota, ayahnya sering menguraikan teknik kultivasi untuknya. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa ayahnya adalah dosen terbaik di seluruh kerajaan Tianxuan. Bagaimanapun, kekuatan ayahnya jelas untuk dilihat semua orang. Namun, dibandingkan dengan Zhang Laoshi, dia merasa seperti katak di dalam sumur. Hal ini menggelikan. Sama sekali tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Penjelasan Zhang Laoshi sangat tepat. Tidak peduli seberapa luar biasa teknik kultivasi dan teknik pertempuran, ia dapat segera menemukan kekurangan di dalamnya, menyebabkan seseorang terkejut dan berpikir keras, tidak dapat menenangkan gejolak di dalamnya untuk waktu yang lama. Seringkali, satu kalimat penguraian Zhang Laoshi akan membuat mereka berpikir selama setengah hari. Setelah mereka akhirnya memahaminya setelah banyak kesulitan, mereka akan menyadari bahwa dia telah berbicara untuk waktu yang lama dan bahwa mereka telah kehilangan banyak pengetahuan yang telah dia berikan saat itu. Standar Zhang Laoshi terlalu tinggi. Pada saat ini, kelima siswa akhirnya memahami seberapa dalam dasar teknik pertempuran dan seberapa luas pohon pengetahuan dalam diri pemuda yang tidak jauh lebih tua dari mereka. Sebelumnya, saya tertawa berpikir bahwa Zhang Laoshi hanya beruntung membuat kekuatan saya melonjak seketika. Baru sekarang saya menyadari bahwa, dengan kebijaksanaannya, itu adalah prestasi kecil baginya untuk mencapai kehebatan seperti itu. Ada lebih dari 100 metode baginya untuk membuat kekuatanku meningkat 1 kali lipat. Liu Yang sebelumnya arogan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di tempat, dibandingkan dengan dia, Cao Xiong Laoshi, lebih baik aku tidak membandingkan mereka berdua. Mereka berada pada ketinggian yang sama sekali berbeda, tidak ada cara untuk bandingkan mereka berdua. Sepertinya mereka berdua ada di dunia yang berbeda. Beruntung mereka membuat taruhan itu, jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan guru yang begitu hebat. Kelima siswa itu masing-masing mendengarkan dengan penuh perhatian ceramah dengan gelisah, takut mereka akan kehilangan beberapa pengetahuan penting. Jia, pintu kelas didorong terbuka dan beberapa pria masuk dengan langkah besar. Bab 26, Pencerahan akan mencoba. Pencerahan akan mencoba. Zhang Xuan, aku tidak menyangka nyalimu akan begitu meningkat setelah tidak bertemu selama sehari. Berjalan ke ruangan, Sang Bin mengamati sekeliling dan memperhatikan bahwa, sampah, telah berhasil masuk ke dalam 5 siswa. Ekspresi buas melintas di matanya saat dia mencibir dengan dingin, untuk berani menipu Wang Ying Xiaoji, Zhao Ya Xiaoji dan yang lainnya, serta untuk membujuk murid Cao Xiong Laoshi untuk berada di bawah pengawasanmu sebagai gantinya, di mana sih? Kamu menemukan keberanian seperti itu? Sang Bin Laoshi, Cao Xiong Laoshi, melihat beberapa orang yang baru saja menerobos masuk, Zhang Xuan mengerutkan kening, saya sedang belajar. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong katakan setelah pelajaran. Pelajaran kepalamu. Sang Xiaoye datang secara pribadi jadi untuk apa kamu bertingkah begitu tinggi dan kuat? Mengingat standar Anda, sudah merupakan berkah bagi orang lain untuk tidak disesatkan oleh Anda, namun Anda berbicara tentang memiliki pelajaran. Kamu anak nakal yang bahkan tidak tahu dasar-dasarnya, beraninya berpura-pura seperti kamu adalah sesuatu yang besar di depan kami. Cao Xiong mengolok-olok Zhang Xuan dengan dingin. Karena keduanya sudah saling bermusuhan, tidak perlu baginya untuk bertindak lagi. Keluar, Anda tidak diterima di sini. Zhang Xuan menyipitkan matanya. Kamu masih melanjutkan aktingnya. Zhang Xuan, apakah kamu bahkan ingat nama keluargamu sendiri? Sang Bin tertawa dingin, cepat lepaskan Zhao Ya Xiaoji dan Wang Ying Xiaoji dari pelajaranmu dan realokasi Liu yang kembali ke Cao Xiong Laoshi. Jika demikian, saya mungkin memilih untuk mundur dan tidak memberi Anda pelajaran hari ini. Kalau tidak, aku khawatir kamu harus menghabiskan masa sekolah ini di kursi roda. Petik 2. Kau ingin membuatku bergerak. Zhang Xuan melirik, akademi melarang guru berkelahi satu sama lain di dalam kompleksnya. Apakah Sang Bin Laoshi tidak mengetahui peraturan akademi? Petik 2. Aturan akademi dibuat untuk manusia. Terhadap orang lain, saya masih khawatir tentang konsekuensi melanggar aturan itu, tetapi terhadap Anda, hehe, apakah Anda berpikir bahwa akan ada orang di akademi yang akan membela sampah seperti Anda? Sang Bin menyatakan dengan ekspresi yang dengan jelas menunjukkan niat jahatnya. Aku mengerti, apakah karena aku menyinggungmu dengan kata-kataku kemarin, itu sebabnya kamu sengaja mencari masalah denganku sekarang. Apakah kamu tidak takut Shen Biru Laoshi tidak senang dengan tindakanmu seperti itu? Zhang Xuan mendengus. Hehe, setidaknya kamu sangat menyadarinya. Karena saya telah memutuskan untuk memberi Anda pelajaran, tentu saja, saya tidak akan khawatir tentang Anda berbicara omong kosong. Sang Bin tidak menyangkalnya dan tepat ketika dia akan dengan gembira melangkah maju untuk memberi pelajaran kepada orang di depannya. Dia terganggu oleh suara marah lainnya. Itu kamu. Mata Yao Han memerah.
Mengingat bagaimana Zhang Xuan telah menyinggung Sang Bin kemarin dan Shen Biru Laoshi juga terlibat dalam insiden itu, jika Yao Han masih tidak dapat menemukan pelakunya yang memukulinya, bahkan dia sendiri akan curiga bahwa dia bodoh. Apa? Melihat kepala pelayan Yao marah ketika dia akan menghukum Zhang Xuan, Sang Bin berbalik untuk melihatnya, bingung. Apakah menurut Anda mungkin bagi Anda untuk tidak menyadari apa yang telah Anda lakukan? Petik 2. Sebelum Sang Bin bisa bereaksi, disertai dengan raungan keras, sebuah tinju menghantam wajahnya dengan keras. Persetan, Sang Bin hanya bisa merasakan segalanya sebelum dia menjadi gelap. Daerah di sekitar matanya memar. Tubuhnya terhuyung-huyung sesaat sebelum jatuh ke tanah. Untuk berani memukuliku hingga keadaan menyedihkan seperti itu, aku akan membuatmu menderita karenanya. Petik 2. Mengingat penderitaan yang dia alami dari pemukulan kemarin, tidak ada keraguan sama sekali dalam pukulan Yao Han. Duduk di tubuh Sang Bin, tinju demi tinju datang mengamuk padanya seperti badai. Pelayan Yao, semuanya terjadi terlalu cepat. Wang Tao dan Cao Xiong terperangah. Sebenarnya, tidak ada satu-satunya yang terkejut, bahkan Zhao Ya, Wang Ying dan yang lainnya saling menatap dengan bingung. Beberapa saat yang lalu, ketika beberapa orang ini datang untuk mencari masalah dengan Zhang Laoshi, murid-murid Zhang Xuan masih sangat marah dan berniat untuk membelanya. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, pihak lain mulai bertarung di antara mereka sendiri. Bukankah kejadian ini terlalu aneh? Ini terutama berlaku untuk Zhao Ya. Dia sangat menyadari kepribadian kepala pelayan Yao. Dia adalah orang yang sangat bermartabat dan rasional yang menangani masalah secara sistematis. Kalau tidak, ayahnya tidak mungkin mengizinkannya menjadi kepala pelayan keluarga mereka. Tapi, apa yang terjadi hari ini? Mengapa dia mulai memukuli Sang Bin sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya? Mungkin, satu-satunya yang tahu apa yang terjadi adalah Zhang Xuan. Alasan mengapa dia dengan sengaja menyebutkan bahwa dia menyinggung Sang Bin kemarin dan menyebut nama Shen Biru adalah untuk mengingatkan kepala pelayan Yao tentang dua fitur penyerangnya kemarin. Pada akhirnya, seperti yang dia inginkan, dia bergerak ke Sang Bin. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan pada kepala pelayan Yao karena gegabah. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, jika mereka dipukuli secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, mereka pasti akan menyimpan dendam di hati mereka. Selain itu, dia memiliki posisi terhormat dan mewakili citra kota Baiyu, jadi dia tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti itu. Selain itu, dia telah dibuat marah oleh Zhang Xuan beberapa kali dalam 2 hari ini dan nyonya mudanya telah menahannya untuk tidak menyerangnya. Tanpa pelampiasan untuk melampiaskan kekesalannya, hal itu sudah membuncah di dadanya. Pada saat ini, ketika dia telah bertemu musuhnya, bagaimana dia bisa bertahan lebih jauh? Butler Yao, apa yang kamu lakukan? Merasakan tinju yang jatuh ke tubuhnya seperti tetesan air hujan, Sang Bin yang bingung hanya bisa merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia hampir memuntahkan seteguk darah segar. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya dia bertemu kepala pelayan ini Yao dan dia seharusnya tidak menyinggung perasaannya sebelumnya, jadi mengapa dia begitu brutal? Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengingatnya, dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa menyinggung pihak lain. Apa yang saya lakukan? Berhentilah bertingkah bodoh di sini, apakah kamu sendiri tidak menyadarinya? Petik 2. Peng 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 peng. Tinju Butler Yao mendarat satu demi satu tanpa istirahat. Sang Bin adalah guru level tinggi dan telah mencapai level Fighter 5 dan Dingli Realm. Meski begitu, masih ada jarak antara dia dan ranah Pixue 6 dan milik Yao Han. Dia bahkan bukan tandingan Yao Han dalam pertempuran normal, tentu saja, serangan mendadak. Dia selesai hanya dengan satu pukulan. Butler Yao, tenang, tenang. Kita bisa membicarakan semuanya dengan tenang. Baru sekarang Cao Xiong dan Wang Tao sadar kembali dan mereka buru-buru memisahkan keduanya. Pada saat ini, wajah tampan Sang Bin bengkak sampai-sampai tidak ada perbedaan antara itu dan kepala babi. Sial, Sang Bin akan meledak karena marah. Awalnya, dia bermaksud memberi Zhang Xuan pelajaran tetapi tidak pernah dalam mimpinya dia berharap kepala pelayan Yao dari kota Baiyu tiba-tiba menjadi gila dan menyerangnya. Pada saat ini, semua akumulasi kemarahannya mengalir ke kepala pelayan Yao. Tidak peduli dendam pribadi apa yang mungkin dimiliki beberapa dari kalian di antara kalian sendiri, tolong selesaikan di luar kelas. Ini bukan lokasi bagi kalian semua untuk bertarung habis-habisan. Jika kalian semua tidak pergi sekarang dan terus mengganggu pelajaran saya akan memberitahu Biro Pendidikan Pusat dan memanggil mereka. Zhang Xuan angkat bicara. Baik, tunggu saja. Mendengar bahwa dia akan memberitahu Biro Pendidikan Pusat, Sang Bin berbalik dan berjalan pergi. Jika berita menyebar tentang kondisinya saat ini, bagaimana mungkin masih memiliki wajah untuk bertemu orang lain? Dia tidak boleh membiarkan guru manapun melihatnya dalam keadaannya saat ini. Sang Shaoye, Sang Shaoye. Shaoye tanda hubung lebih besar dari Tuan Muda. Awalnya, Cao Xiong mengira itu akan menjadi tugas yang mudah. Dengan Sang Shaoye bergerak secara pribadi, dia pasti bisa membuat Zhang Xuan mengembalikan muridnya. Namun,
Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap melihat situasi seperti itu terjadi. Cao Xiong buru-buru mengikuti di belakangnya. Segera, mereka berdua menghilang dari pandangan. Paman Yao, apa yang kamu lakukan? Setelah mereka berdua pergi, Zhao Ya berjalan dan menatap Paman Yao, wajahnya memerah karena marah. Paman Yao ini normal di masa lalu, jadi mengapa dia semakin berlebihan saat ini? Nyonya muda, saya, Yao Han tidak tahu bagaimana dia harus membalas kata-kata Zhao Ya. Lagi pula, dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia bermaksud menyelinap ke asrama Zhang Xuan dalam upaya untuk mengebirinya tetapi akhirnya malah dihancurkan oleh Sang Bin, dan dia melakukannya beberapa saat yang lalu adalah untuk membalas dendam untuk itu. Baiklah, aku masih di tengah pelajaran. Aku harus meminta kalian semua untuk pergi. Gerakan Zhang Xuan. Setelah ragu-ragu sejenak, Yao Han, Wang Tao dan Liu Tua meninggalkan kelas lagi. Sialan, sialan. Setelah meninggalkan kelas Zhang Xuan, Sang Bin berteriak dengan marah, Yao Han itu harus diberi pelajaran. Zhang Xuan juga, untuk berani menatapku dengan jijik, dia harus dihukum. Petik 2. Sebagai cucu dari seorang penatua, hidupnya telah lancar selama ini. Kapan dia pernah mengalami ketidakadilan seperti itu? Lebih jauh lagi, yang terburuk dari semuanya adalah dia bahkan tidak tahu alasan di baliknya. Dia sedang berbicara ketika pihak lain tiba-tiba bergegas untuk menyerangnya dalam sekejap mata. Dia menemukan skenario yang tidak bisa dipahami. Yao Han itu pasti kaki tangan Zhang Xuan. Kalau tidak, mengapa dia bergerak pada Sang Shaoye? Saya pikir dia pasti diperintahkan untuk melakukannya. Kata Cao Xiong. Tidak diragukan lagi, itu pasti. Sang Bin setuju. Dia tidak pernah menyinggung Yao Han, tetapi pihak lain bergerak padanya tanpa peringatan apapun. Itu pasti karena pernyataannya ingin memberi Zhang Xuan pelajaran. Apakah kamu yakin Liu yang tidak mau mengakui Zhang Xuan sebagai gurunya? Setelah beberapa saat, Sang Bin menjadi tenang dan berbalik untuk bertanya. Saya dapat memastikan bahwa dia tidak melakukannya atas kehendaknya sendiri. Mengingat keengganan di wajah Liu yang ketika dia pergi kemarin, Cao Xiong menjawab dengan percaya diri. Bagus. Jika Anda yakin akan hal itu, pergi dan ajukan percobaan pencerahan. Kata Sang Bin. Pencerahan akan mencoba. Ini, wajah Cao Xiong menjadi gelap. Enlightenment Will Trial adalah metode khusus untuk menentukan alokasi siswa yang diperebutkan oleh banyak guru ketika akademi tidak dapat membuat penilaian. Siswa akan menjalani uji coba, menara kehendak pencerahan, dan menara kehendak pencerahan akan mencerminkan pikirannya yang sebenarnya dalam bentuk pengukur kepercayaan. Jika siswa terbukti tidak mau berada di bawah pengawasan guru, guru siswa akan dihukum. Di sisi lain, jika terbukti bahwa orang yang mengajukan persidangan pencerahan membuat laporan palsu, ia akan menerima hukuman yang setara. Ini adalah pilihan terakhir yang digunakan ketika benar-benar tidak ada cara untuk menentukan alokasi siswa. Cao Xiong sadar akan hal itu, tapi dia merasa bahwa segalanya belum mencapai titik yang tidak dapat didamaikan. Mengapa? Apakah kau berbohong padaku? Mungkinkah orang itu bergabung dengan Zhang Xuan dengan sukarela? Melihat wajah ragu-ragu Cao Xiong, wajah Sang Bin semakin gelap. Tidak, dia pasti tidak bergabung dengan sukarela. Saya akan melamar sekarang. Saya akan memastikan Zhang Xuan akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Cao Xiong mengangguk. Kalau begitu cepatlah. Melihat kepatuhannya, Sang Bin mengangguk puas. Ketika Anda melamarnya, pastikan untuk menaikkan hukumannya secara maksimal. Dengan cara ini, Zhang Xuan akan berada dalam waktu yang sulit, mungkin dia bahkan akan dipecat. Hukuman dapat dinaikkan berdasarkan permintaan pemohon. Semakin tinggi taruhannya, semakin berat hukuman di pihak yang gagal dalam percobaan. Baik, mata Cao Xiong berbinar karena kegembiraan saat dia melihat bayangan Zhang Xuan dipecat. Bab 27, Klan Wang yang hiruk-pikuk. Baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran di sini. Semuanya, ingatlah untuk mencoba memahami isi pelajaran ini ketika kamu kembali. Jika ada sesuatu yang kamu tidak yakin, kamu bisa datang kepadaku untuk mengklarifikasinya. Gerakan Zhang Xuan. Iya, kelima siswa itu menjawab secara bersama-sama sebelum meninggalkan kelas. Mereka tidak menghabiskan waktu lama tenggelam dalam pelajaran dan bahkan ada beberapa kali di mana seseorang menerobos masuk untuk membuat masalah, tetapi mereka masih mendapat banyak manfaat darinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika mereka terus mencoba untuk memahami apa yang diajarkan, kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Mereka berlima meninggalkan ruangan dengan semangat. Saat Wang Ying berjalan keluar, kakak laki-lakinya, Wang Tao, meraihnya. Pergi, ayo kembali ke klan kita. Kembali ke klan kita, kakak. Kenapa kita harus kembali? Wang Ying terkejut. Kamu menolak untuk mendengarkan kata-kata kakak laki-lakimu dan memilih untuk mengakui guru terburuk di akademi sebagai gurumu. Aku sudah melaporkan masalah ini kepada ayah dan dia mengatakan bahwa dia ingin berbicara denganmu secara pribadi. Wang Tao mendengus. Pertama kali dia masuk kelas, dia diusir. Kedua kalinya, dia kembali tanpa menyelesaikan apapun.
Dilihat dari ekspresi adik perempuannya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkannya untuk berubah pikiran. Karena itu, dia mengirim Liu Tua kembali untuk memberitahu klan tentang masalah ini. Dia bermaksud membuat ayah mereka membujuknya. Kepribadian adik perempuannya mungkin murni dan polos, tetapi dia masih mendengarkan dengan patuh kata-kata ayah mereka. Ayah, ketakutan bisa terlihat di wajah Wang Ying. Ayah mereka adalah kepala klan-klan Wang saat ini, Wang Hong. Dia adalah orang yang sangat ketat yang jarang tersenyum, bahkan anak-anaknya gemetar di hadapannya. Zhang Xuan Laoshi sebenarnya bukan seperti yang kalian semua katakan. Ceramahnya sangat bagus. Wang Ying mencoba membalas. Ucapkan kata-kata itu kepada ayah dan lihat apakah dia mempercayainya. Wang Tao melambaikan tangannya dan tanpa sepatah kata pun, dia menarik adik perempuannya keluar dari akademi. Akademi Hongtian dan klan Wang keduanya berada di kota Tianxuan dan jaraknya tidak terlalu jauh satu sama lain. Dalam waktu singkat, dua saudara kandung mencapai tujuan mereka dan Wang Tao menarik Wang Ying ke ruang belajar ayah mereka. Memasukkan, suara dingin dan tegas dari kepala klan Wang Hong terdengar. Iya, Wang Ying gemetar ketakutan saat mendengar suara itu. Mengepalkan rahangnya, dia mengikuti di belakang kakak laki-lakinya ke dalam ruangan. Di ruang belajar, kepala klan Wang Hong duduk di bagian paling tengah ruangan. Beberapa yang duduk di belakangnya adalah tetua berpengaruh dalam klan. Ada juga seorang pemuda yang duduk di sampingnya. Wang Ying mengakui pemuda itu sebagai cucu dari penatua kedua, Wang Yan. Dia pergi ke Akademi Hongtian pada saat yang sama dengan Wang Yan. Pada akhirnya, yang terakhir berhasil mengakui Lu Xun Laoshi yang terkenal sebagai gurunya sedangkan dia mengakui guru bereputasi terburuk di Akademi Zhang Xuan. Ayah. Suasana tegang di ruang belajar membuat Wang Ying tidak berani bernapas berat. Berlutut, wajah kepala klan Wang Hong menjadi gelap. Guru memainkan peran utama dalam jalur kultivasi seseorang. Sebelum memasuki akademi, dia telah berulang kali mengingatkannya untuk mengakui Lu Xun sebagai gurunya. Namun, gadis ini, mengapa Anda tidak bisa mengakui orang lain? Mengapa Anda harus memilih yang terburuk di seluruh akademi? Ketika dia mendengar berita itu, dia hampir mati karena marah. Putong, Wang Ying menggigil saat dia berlutut. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Wang Hong bertanya dengan dingin. Saya, mengakui guru seseorang harus didasarkan pada kehendak bebas individu, jadi saya tidak ingin mengatakan terlalu banyak tentang itu, tetapi apakah Anda tidak mengetahui standar dari Zhang Xuan Laoshi ini? Orang yang mencetak nilai terburuk untuk guru ujian kualifikasi dan bahkan membuat siswa mengamuk. Apakah seseorang seperti itu memiliki kualifikasi untuk menjadi gurumu? Kepala klan Wang Hong berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika kamu tidak menyadari situasinya dan tertipu olehnya, aku masih akan menutup mata untuk itu, tetapi mengapa kamu tidak mendengarkan kata-kata kakakmu? Saya mendengar bahwa kakak laki-lakimu memintamu untuk mundur dari pelajarannya, tapi kamu membantahnya. Apa yang kamu coba lakukan? Suara kepala klan Wang Hong menjadi lebih keras dan lebih keras, sampai-sampai ruang belajar bergetar dengan suara berderit. Aku, mendengar teguran ayahnya, wajah Wang Ying memerah sebelum dia menggertakkan gigi gioknya dan berkata, Ayah, Zhang Xuan Laoshi tidak seburuk rumor yang mengatakannya. Dia adalah seorang guru berbakat, hanya saja dia tidak menonjolkan diri. Saya ingin berada di bawah pengawasannya, saya tidak akan menarik diri dari pelajarannya. Petik 2. Dia mendapat banyak manfaat dari hanya satu pelajaran. Wang Ying tahu bahwa berada di bawah pengawasan Zhang Xuan adalah kesempatan baginya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Guru berbakat, haha. Orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Wang Ying, kamu harus mendengarkan saran dari kepala klan, jangan tertipu oleh Zhang Xuan itu. Petik 2. Kamu harus belajar dari Wang Yan. Dia mungkin hanya mengikuti satu pelajaran, tetapi kekuatannya telah meningkat sebesar 40%. Bimbingan Lu Xun Laoshi jelas merupakan yang terbaik di seluruh akademi. Petik 2. Mendengar kata-kata wanita muda itu, para tetua lainnya tertawa ketika mereka menggelengkan kepala. Tidak ada satu orang pun di kota Tianxuan yang tidak menyadari reputasi Zhang Xuan. Namun, Anda mengatakan bahwa dia adalah guru yang berbakat, lelucon macam apa ini? Kamu, mendengar kata-kata putrinya, kepala klan Wang Hong marah, aku tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu harus mundur dari pelajarannya hari ini. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke dalam ini, rumah lagi. Aku tidak setuju dengan keputusanmu. Wang Ying mungkin tampak lemah, tetapi dia memiliki temperamen yang keras kepala. Dia berdiri dan berkata dengan marah, kalian semua belum pernah mendengarkan pelajaran Zhang Xuan Laoshi, jadi hak apa yang kalian semua miliki untuk mengatakan bahwa pelajarannya di bawah standar? Hak apa yang kalian semua miliki untuk memaksa saya mundur dari pelajarannya? Petik 2. Kami mungkin tidak mendengarkan pelajarannya sebelumnya, tetapi menurut Anda apakah reputasi dan hasil ujian kualifikasi gurunya mungkin dipalsukan? Seorang penatua menjawab, Wang Ying Xiaoji, berhentilah keras kepala.
Ada begitu banyak siswa yang bisa bersaksi apakah pelajarannya bagus atau tidak. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang pintar dari kelompok itu? Sesepuh lainnya menyatakan, Xiaoji tanda hubung lebih besar dari nyonya muda. Saya tidak tahu apakah hasil ujian kualifikasi guru dipalsukan atau tidak, tetapi saya tahu bahwa dia telah merawat kaki saya dan memberi saya petunjuk untuk kultivasi saya. Saya dapat dengan mudah mengeksekusi kekuatan yang 1 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Wang Ying menyatakan, mengobati kakimu. Lelucon macam apa ini? Petik 2. Bahkan Tuan Yuanyu tidak dapat melakukan apa-apa tentang kakimu. Namun, kamu mengklaim bahwa orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi guru dapat mengobatinya. Petik 2. Wang Ying Xiaoji, bahkan jika kamu ingin menggantikannya, kamu harus mengatakan sesuatu yang lebih bisa dipercaya. Semua orang di klan menyadari cedera kaki Wang Ying. Mendengar kata-katanya, beberapa tetua mengejek dengan dingin. Jika kalian semua tidak percaya padaku, aku akan membuktikannya pada kalian semua. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah para tetua, Wang Ying tidak terus berdebat dan sebaliknya, berjalan ke pilar batu pengukur kekuatan dan mengirimkan tendangan ke arahnya. Peng! Pilar batu bergetar dan serangkaian angka muncul. 205. Apa? Melihat pemandangan ini, mata kepala klan Wang Hong menyipit tanpa sadar. Beberapa tetua yang menegur Wang Ying beberapa saat yang lalu juga terkejut saat bibir mereka bergetar karena terkejut. Beberapa tetua di sini secara khusus memeriksa cedera kaki Wang Ying dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mengobatinya. Mereka menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mengerahkan kekuatan di dalamnya dan fakta bahwa dia bisa berjalan dengan normal sudah merupakan berkah. Namun, untuk menggunakan 205 kg di belakang kaki seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Setelah menendang pilar, Wang Ying tidak berhenti. Dia berbalik dan menyerang pilar dengan kepalan tangan. Weng, angka ditampilkan di pilar batu. 120. Kekuatan 120 kg di belakang tinjunya. Kamu masih tahap utama ranah Juksi. Aku pikir kamu hanya bisa mencapai 53 kg ketika kamu pergi kemarin. Bagaimana mungkin kamu bisa mencapai 120 kg? Kepala klan Wang Hong tiba-tiba berdiri saat suaranya bergetar karena gelisah. Pejuang alam 1 dan Juksi, pembudidaya akan belajar pernapasan bawaan dan merasakan roh di udara. Juga, mereka akan memperoleh kemampuan untuk melihat ke dalam tubuh mereka dan mengendalikan aliran energi roh di dalam tubuh mereka dengan pikiran mereka. Mereka akan memiliki kekuatan 50 kg di tahap utama, 70 kg di tahap menengah, 90 kg di tahap lanjutan dan 110 kg di puncak. Ini adalah masa yang dapat dibawa oleh seorang kultivator dengan kekuatan mereka saat ini. Adalah normal jika kekuatan di belakang kepalan tangan mereka sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari kekuatan yang dikaitkan dengan tingkat kultivasi mereka. Biasanya, sudah luar biasa untuk mencapai peningkatan 20% hingga 30% di sekitar level itu. Bahkan untuk guru terkenal seperti Lu Xun, dia hanya bisa meningkatkan 40%. Meskipun tidak menerobos dalam kultivasinya, masih dalam tahap utama ranah Juksi, dia mampu memukul dengan kekuatan 120 kg, bahkan lebih kuat dari seseorang di puncak ranah Juksi. Ini berarti peningkatan kekuatannya lebih besar dari 1 lipatan, itu terlalu hebat. Saya hanya meningkat sedemikian rupa karena bimbingan Sang Xuan Laoshi. Setelah menabrak pilar, Wang Ying berhenti dan menyatakan dengan tenang. Hanya dengan sedikit petunjuk, dia mampu menghasilkan peningkatan yang begitu besar. Selanjutnya, merawat kakimu juga. Pemimpin klan Wang Hong dalam keadaan tidak percaya. Dalam beberapa langkah singkat, dia berjalan ke depan putrinya. Dengan sekali pandang, dia langsung mengerti bahwa kaki putrinya benar-benar sembuh. Sebagai guru terburuk di seluruh akademi, dia tidak hanya mampu mengobati cedera yang tidak dapat disembuhkan oleh guru Yuanyu, dia bahkan mendorong peningkatan besar-besaran melalui bimbingan singkat. Apakah ini nyata? Bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang isi pelajaran yang dia lalui hari ini? Apa yang dia bicarakan? Setelah beberapa saat terkejut, kepala klan Wang Hong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Baiklah, hari ini, Zhang Laoshi berbicara tentang teknik kultivasi. Namun, karena apa yang dia bicarakan terlalu dalam, saya hanya bisa mengingat kurang dari 1/10-nya. Ini yang dia katakan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyebutkan semua yang dia ingat dalam pikirannya. Mengumpulkan napas dan memeliharanya, memikirkan bahwa akan ada teori yang begitu mendalam di balik alam Juksi yang sederhana. Petik 2. Ini, terlalu luar biasa. Kalau saja aku menjalani pelajaran seperti itu saat itu, aku tidak akan terjebak di alam seperti itu, tidak bisa maju. Ini benar-benar teori yang diturunkan dari seorang guru sejati. Saya tercerahkan, hanya dengan mengulangi beberapa kalimat, kepala klan dan para tetua di ruangan itu tampaknya menjadi linglung, seolah-olah mereka mabuk oleh kata-kata itu, hampir menjadi hiruk-pikuk. Untuk bisa menjadi kepala klan dan tetua dari klan bergengsi, mereka semua memiliki kultivasi tingkat tinggi, bahkan yang terlemah dari mereka adalah ahli alam fighter 6 dan Pixue.
Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka memiliki tingkat pencerahan yang lebih tinggi terhadap kultivasi dan mereka lebih memahaminya. Meskipun Wang Ying hanya melafalkan kata-kata itu tanpa memahami teori yang mendasari di baliknya, bagi mereka, kata-kata itu tidak berbeda dengan suara dewa. Ini memecahkan banyak misteri yang tidak dapat mereka pecahkan sebelumnya dalam sekejap dan mereka merasa segar kembali. Dia benar-benar seorang master, tidak, bahkan seorang master pun tidak mampu menjelaskan teori yang begitu mendalam dan mistis. Mata kepala klan Wang Hong memancarkan cahaya terang dan napasnya bertambah cepat karena gelisah. Ayah, ayah, melihat ayahnya diambang kegilaan, Wang Ying mencoba menariknya kembali. Ah, Ying kamu tidak boleh menarik diri dari pelajaran Zhang Laoshi ini dengan alasan apapun. Kamu harus belajar darinya dengan rajin. Setelah kesadaran kepala klan Wang Hong ditarik kembali dari alam mistik, dia menatap Wang Ying dengan tatapan tajam. Ekspresi serius dan berkata, tapi ayah, kamu baru saja mengatakan itu. Dia tidak menyangka bahwa ayahnya, yang cenderung konservatif, akan berubah pikiran begitu cepat, sampai-sampai dia tidak dapat beradaptasi dengan itu di tempat. Ayah tidak tahu bahwa Zhang Laoshi akan sangat luar biasa. Oh, benar. Pada titik ini, wajah kepala klan Wang Hong memiliki jejak kegembiraan dan antisipasi di wajahnya saat dia bertanya, Ying bisakah kamu bertanya pada Zhang Laoshimu, apakah dia masih menerima murid? Biarkan Wang Yan dan Tao belajar darinya juga, sebenarnya, kenapa aku tidak menjadi muridnya juga? Kepala klan, sebagai pemimpin klan Wang, bagaimana kamu bisa menjadi murid dari guru tingkat rendah di akademi? Jika kabar menyebar, bagaimana klan Wang kita dapat terus menjunjung tinggi martabat kita di kota Tianxuan? Sebelum kepala klan Wang Hong bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terganggu oleh kata-kata tetua lainnya. Setelah menegur kepala klan, tetua berbalik dengan seikat senyum dan berkata, dengar, saya hanya tetua biasa dan saya tidak mewakili citra klan Wang. Jika masih tidak dapat diterima, saya bahkan dapat mengundurkan diri dari posisiku sebagai penatua. Jadi, bisakah kalian semua membantuku menanyakan apakah aku bisa mengakui dia sebagai guruku? Wang Tao, Wang Ying dan Wang Yan. Kepala klan Wang Hong, Ying Tao Ini adalah cara yang cukup dekat untuk menyapa putra dan putri seseorang, kadang-kadang bahkan keponakan dekat, Del. Bab 28, Penatua Mo yang marah. Penatua Mo yang marah. Zhang Xuan tidak menyadari peristiwa yang terjadi di klan Wang. Setelah pelajaran berakhir, dia berjalan menuju paviliun kompendium. Kultivasi saya mungkin telah berkembang secara signifikan, tetapi saya masih belum memiliki pemahaman mendalam tentang teknik pertempuran dan semacamnya. Aku harus segera memeriksanya. Saya juga harus melihat teknik kultivasi 1 dan 2 dan. Kalau tidak, jika saya mengikuti pelajaran tanpa mengetahui apa-apa, saya pasti akan menyerahkan diri. Zhang Xuan memiliki banyak terobosan dalam kultivasinya kemarin malam, menyebabkan kekuatannya melonjak secara signifikan. Namun, pengetahuannya tentang teknik pertempuran dan semacamnya sangat kurang. Selain itu, dia tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik kultivasi 1 dan 2 dan. Misalnya, ketika dia menawarkan petunjuk kepada Zhao Ya sebelumnya hari ini, dia tidak tahu teknik kultivasi seperti apa yang seharusnya dia berikan padanya untuk menyelesaikan masalah tubuh yin murninya. Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan sedikit riset dan mempersiapkan pelajaran berikutnya. Jika dia tidak mampu menjawab pertanyaan murid-muridnya, dia akan mengungkapkan ketidaktahuannya. Penatua Mo. Sesampainya di paviliun kompendium lagi, Penatua Mo masih menjaga pintu masuknya. Kamu di sini untuk apa? Kemarin, orang ini, dalam mengejar kesombongannya, datang ke sini untuk membuat kekacauan, jadi Penatua Mo memiliki kesan buruk tentangnya. Melihat bagaimana dia ada di sini hari ini lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saya ingin melihat manual tentang teknik pertempuran. Zhang Xuan membungkuk. Teknik pertempuran. Tingkat kultivasi seseorang adalah inti dari kekuatan seseorang. Alih-alih berlatih dengan benar dengan teknik kultivasi Anda hanya perlu belajar dari contoh negatif orang lain, mengejar kesombongan, menikmati kesenangan ilusi dan bermalas-malasan. Hari ini, kamu tidak perlu berpikir untuk memasuki paviliun kompendium. Penatua Mo melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Menurut pendapatnya, tujuan Zhang Xuan di sini bahkan bukan untuk membaca buku, sebaliknya, dia di sini untuk membolak-baliknya untuk mengingat beberapa poin penting di dalamnya untuk memasang citra yang berpengetahuan. Tabu terbesar dalam membimbing siswa adalah memberikan pengetahuan yang tidak lengkap. Ketika ember pengetahuan Anda hanya setengah penuh, mudah bagi kultivasi siswa untuk mengamuk melalui kesesatan. Kemarin, Zhang Xuan ada di sini 2 kali dan kedua kali, dia hanya dengan santai membalik-balik manual. Mengingat kecepatannya, dia mungkin bahkan tidak ingat nama-nama buku itu, apalagi mengingatnya. Apalagi yang bisa diwakili oleh tindakannya, selain mengejar kesombongan. Paviliun kompendium adalah tempat bagi para guru untuk meneliti dan belajar. Bagaimana mungkin orang seperti itu diizinkan masuk? Saya mengejar kesombongan dan menikmati kesenangan ilusi.
Zhang Xuan berkedip dan kebingungan bisa terlihat di matanya. Mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Penatua Mo, saya benar-benar di sini untuk belajar dan bukan untuk membuat masalah. Dadada. Saat dia sedang mengklarifikasi situasi, langkah kaki bisa terdengar dari punggungnya dan suara elegan terdengar. Penatua Mo, aku akan masuk untuk mengambil beberapa buku. Petik 2. Berbalik untuk melihat, itu adalah guru Dewi yang dia temui kemarin, Sen Biru. Pada saat ini, Sen Biru berpakaian ungu muda. Tubuhnya yang ramping disertai dengan sosoknya yang luar biasa dan wajahnya yang tanpa cacat memunculkan aura indah dan halus yang memancarkan sekelilingnya. Oh, itu Sen Laoshi. Masuk. Melihat itu dia, Penatua Mo bahkan tidak mencoba menghentikannya sedikitpun. Sen Biru tidak hanya cantik, dia juga seorang jenius terkemuka di antara para guru. Meskipun baru berusia 20 tahun, dia telah mencapai puncak fighter 5 dan hanya selangkah dari dunia Pixue. Terima kasih, Penatua Mo. Dia menganggukkan kepalanya dengan elegan. Berbalik, dia memperhatikan Zhang Xuan, yang hanya berdiri di samping, dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Di masa lalu, meskipun Zhang Xuan tidak pernah mengaku padanya, dia akan tersipu saat melihatnya dan tidak akan dapat berbicara di depannya, malu-malu seperti seorang wanita. Bahkan orang yang paling padat pun dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, dia berpikir bahwa kali ini juga akan demikian. Namun, dia hanya meliriknya sebelum berbalik. Pemujaan yang dia pegang untuknya di masa lalu sama sekali tidak ada di matanya yang jernih yang menyerupai mata air murni, seolah-olah dia benar-benar kebal terhadap kecantikannya. Poin terpenting dari semuanya adalah Zhang Xuan tidak kuat, dan dia mendapat nilai buruk untuk ujian kualifikasi gurunya juga. Akibatnya, dia akan selalu merasa rendah diri saat melihat guru lain, menyebabkan dia memiliki disposisi tidak percaya diri dari kurangnya harga diri. Namun, pada saat ini, hanya dengan berdiri di sana, dia terlihat bermartabat dengan aura orang yang luar biasa. Hanya dengan melihat wataknya sendiri, dia adalah orang yang sama sekali berbeda dari bagaimana dia di masa lalu. Mengingat situasi ketika mereka bertemu kemarin, dia bahkan berani membantah langsung Sang Bin. Sen Biru tidak bisa tidak merasa bingung. Kapan pemuda canggung yang memiliki rasa rendah diri itu berubah begitu banyak? Penatua Mo, saya juga di sini untuk menelusuri buku-buku. Mengapa dia diizinkan masuk sementara saya ditolak masuk? Zhang Xuan tidak menyadari pikiran pihak lain dan hanya bisa memberi isyarat tanpa daya. Meskipun keduanya guru, ia didiskriminasi bahkan dalam hak istimewa untuk menelusuri buku. Apa nasib buruk? Sen Laoshi memasuki paviliun untuk belajar. Adapun tujuan Anda harus lebih dari menyadarinya. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk menunjukkannya kepada Anda? Penatua Mo mendengus dingin. Hanya ada manual di dalam, apalagi yang bisa saya lakukan di dalam. Dengan senyum pahit, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tentu saja saya memasuki paviliun untuk membaca buku dan menambah pengetahuan saya. Petik 2. Meningkatkan pengetahuan Anda. Huff. Penatua Mo tidak senang. Membolak-balik buku tanpa henti, bahkan tidak berhenti di tengah-tengah untuk membacanya dengan benar dan Anda menyebutnya belajar. Setiap teknik kultivasi di dalamnya sangat berharga. Anda tidak mungkin berharap untuk meningkatkan pengetahuan Anda dengan pesat hanya dengan membolak-balik banyak buku tanpa membuat catatan. Bagaimana Anda bisa belajar seperti ini? Penatua Mo. Saat dia akan melanjutkan penjelasannya, Sen Biru tersenyum tipis, senyumnya mengingatkan pada mekarnya bunga, saat dia berkata, Zhang Laoshi mungkin benar-benar ada di sini untuk belajar. Jadi, kenapa tidak kau biarkan saja dia masuk? Jika dia dihentikan di sini seperti ini, itu tidak akan meninggalkan kesan yang baik pada guru-guru lain. Petik 2. Karena Sen Laoshi memohon pada akun Anda, saya akan mengizinkan Anda untuk masuk. Namun, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Jika Anda ingin melihat-lihat buku, lihatlah dengan benar. Jika saya melihat Anda berkeliaran di sana dan mengadakan pertunjukan, tunggu saja dan lihat bagaimana saya akan menghukum Anda. Petik 2. Gerakan Penatua Mo. Kamu memiliki rasa terima kasihku. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, lalu menangkupkan tangannya ke arah Sen Biru untuk menunjukkan penghargaannya atas bantuannya sebelum berjalan ke paviliun kompendium. Tidak, awalnya, Sen Biru berpikir bahwa karena dia membantunya, dia akan menggunakan kesempatan untuk memulai percakapan dengannya. Namun, dia hanya berbalik untuk pergi, membuat Sen Biru sedikit terkejut. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak terlalu memperhatikannya dan mengikuti di belakangnya ke paviliun kompendium. Itu hanya keinginannya untuk membantu Zhang Xuan, tidak ada alasan atau niat khusus di balik tindakannya. Karena pihak lain tidak ingin mengobrol dengannya, dia juga senang bisa terhindar dari percakapan. Memikirkan bahwa datang ke paviliun kompendium akan sangat merepotkan. Lain kali, aku mungkin tidak akan bisa masuk lagi. Berdiri di depan rak buku, Zhang Xuan tidak buru-buru membolak-balik buku dan malah menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu mengapa Penatua Mo menghentikannya,
tetapi dia yakin itu ada hubungannya dengan identitasnya sebagai guru terburuk di akademi. Identitasnya canggung kemanapun dia pergi. Tidak hanya pada rekrutmen mahasiswa, rekan-rekannya pun membencinya. Alasan utama mengapa dia bisa masuk kali ini adalah berkat kata-kata Sen Biru. Namun, bagaimana dengan waktu berikutnya? Paviliun kompendium ini tidak terlalu besar. Jika saya bergegas, saya mungkin bisa menelusuri semuanya hari ini. Dengan cara ini, saya tidak perlu masuk lain kali. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Karena Penatua Mo bertekad untuk menghentikannya, dia harus membuatnya sehingga dia tidak perlu datang lagi di masa depan. Mengingat ukuran perpustakaan, ada ratusan ribu buku di sini. Bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidup mereka di sini, mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikan membacanya. Namun, dia berbeda. Tidak peduli jenis buku apa itu, selama dia membalik-baliknya, dia akan dapat menyusun buku yang identik di Library of Heaven's Path dengan kekurangannya yang tercatat di dalamnya. Jika dia bergerak cepat, seharusnya tidak mustahil baginya untuk memasukkan semua buku ini ke kepalanya dalam satu hari. Begitu dia berhasil, dia tidak perlu melalui banyak kesulitan untuk datang ke sini untuk mencari buku. Mulai, saat pikiran itu muncul di benaknya, Zhang Xuan tidak berlama-lama lagi dan segera berjalan menuju rak buku pertama. Tidak peduli dengan buku apa itu, dia dengan santai mengambil segenggam dari mereka dan huala, membolak-baliknya. Seperti yang dia harapkan, Library of Heaven's Path tersentak dan sebuah buku yang identik dengan yang ada di tangannya muncul di rak buku di dalamnya. Begitulah caranya. Setelah menyadari bahwa adalah mungkin untuk mengkompilasi beberapa buku secara bersamaan, dia berjalan ke depan dan mengambil beberapa buku sekaligus dan mencetaknya ke kepalanya secara bersamaan. Hualala, hualala, suara langkah kaki dan membalik buku bergema di paviliun kompendium. Orang itu, dia masih berani mengklaim sebaliknya, bahwa dia tidak menunjukkan pertunjukan untuk mengejar kesombongan. Petik 2. Penatua Mo, yang berada di luar menjaga perpustakaan, telah memperhatikan Zhang Xuan sejak dia memasuki perpustakaan. Kali sebelumnya, orang itu hanya membolak-balik buku pada satu waktu sebelum mengembalikannya. Meskipun jelas terlihat bahwa dia tidak benar-benar serius tentang hal itu, setidaknya masih terlihat dapat diterima. Sekarang, dia mengambil lusinan buku sekaligus dan memainkannya, meletakkannya kembali di rak bahkan sebelum dia bisa melihat judulnya dengan jelas. Apa yang dia lakukan? Apakah dia di sini untuk membaca buku atau untuk memilih kubis? Lebih jauh lagi, setelah melihat manual yang dilihat oleh pihak lain, dia merasa pusing. Kultivasi wisteria, dasar-dasar hubungan pria dan wanita, cara menggabungkan yin dan yang, memurnikan pil zamrud hijau, dan aspek penting yang harus diperhatikan dalam peralatan penempaan. Ada buku di semua jenis bidang. Teknik kultivasi, teknik pertempuran, kultivasi herbal medis, bahkan pada hubungan pria-wanita, selama itu adalah sebuah buku, tidak ada yang tidak akan dibolak-balik oleh orang ini. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan mereka sendiri dan ada batasan untuk energi seseorang. Mustahil bagi seseorang untuk menguasai setiap bidang. Jadi, seseorang harus memilih dengan benar buku mana yang harus mereka baca. Namun, orang ini membolak-balik setiap buku tanpa ragu-ragu. Apakah dia yakin dia tidak di sini untuk membuat masalah? Dia pasti ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ketika dia pergi, saya akan memastikan untuk memberinya pelajaran. Petik 2. Wajah Elder Mo menjadi gelap saat dia mendengus dingin. Bab 29, kamu pasti sakit. Tidak, Sen Biru, yang juga merupakan paviliun kompendium, mendengar suara langkah kaki yang terus-menerus dan membalik-balik buku. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan situasinya. Seseorang perlu membaca buku secara perlahan untuk memahami isinya. Bagaimana mungkin seseorang bisa membolak-baliknya begitu cepat? Bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekat untuk melihatnya. Setelah itu, dia melihat Zhang Xuan membalik buku dari rak pertama. Sangat jelas terlihat bahwa dia tidak membaca isi buku, tetapi lebih seperti mencari sesuatu. Apakah ini alasan mengapa Penatua Mo menolaknya masuk? Setelah menonton sejenak, dia menyadari bahwa pihak lain tidak memiliki niat untuk berhenti. Gedeng, jantung Sen Biru berdetak. Sebelumnya, alasan mengapa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara untuk membantunya setelah melihat perbedaan antara dirinya yang sekarang dan dirinya yang sebelumnya adalah karena dia ingin dia bekerja keras agar terbebas dari posisinya yang canggung saat ini. Namun, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang ini tidak di sini untuk belajar tetapi untuk mencari sesuatu. Ini adalah paviliun kompendium. Setiap hari, ada banyak guru yang masuk, jadi tidak mungkin ada sesuatu yang berharga tersembunyi di sini. Membolak-balik buku-buku ini dengan begitu santai hampir merupakan penghujatan bagi paviliun kompendium ini. Betapa menjijikkan. Mungkin, dia tahu aku akan datang ke paviliun kompendium hari ini, jadi dia sengaja menunggu di luar lalu masuk untuk membuat keributan untuk menarik perhatianku. Ini hanya akan memancing kemarahanku.
Petik 2. Bayangan pemuda di hati Sen Biru jatuh ke lubang. Karena kecantikannya, banyak orang telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan sisi baiknya, serta untuk menarik perhatiannya. Menurutnya, Zhang Xuan bahkan tidak mencoba melihat-lihat buku. Sebaliknya, dia sengaja membuat suara-suara itu untuk mengubah pendapatnya tentang dia. Pada kenyataannya, dia benci ketika orang-orang membuat acara semacam ini. Setelah menatapnya lebih lama, dia memastikan pendapatnya. Jika dia benar-benar di sini untuk melihat-lihat buku, bagaimana mungkin dia membaca buku dari semua genre? Lebih jauh lagi, untuk membolak-baliknya dengan kecepatan begitu cepat, dia mungkin bahkan tidak dapat memastikan nama manualnya, tak perlu dikatakan, isinya. Huff. Dengan ekspresi gelap di wajahnya yang cantik, dia berjalan ke Zhang Xuan. Zhang Laoshi, apa yang kamu lakukan? Membaca buku. Zhang Xuan tidak menyadari bahwa tindakannya telah dicap sebagai memasang pertunjukan, dan menjawab dengan santai tanpa mengangkat kepalanya. Membaca buku. Huff. Sen Biru mendengus dingin. Rasa dingin terpancar dari wajahnya yang seperti batu giok saat dia berkata, jika menurutmu tindakanmu keren dan akan menarik perhatianku, tolong tarik kembali pikiranmu yang tidak dewasa itu. Tindakanmu hanya akan membuatku kesal. Oh, baiklah. Zhang Xuan terus membolak-balik bukunya. Dia bermaksud untuk mencetak semua manual di paviliun kompendium ke perpustakaan Jalan Surga hari ini dan waktunya sedikit ketat baginya, jadi dia tidak memiliki usaha untuk mengobrol dengan orang lain. Selain itu, menurutnya, pihak lain terlalu penting sendiri. Apa urusannya dengan apa yang dia lakukan? Anda mungkin benar-benar cantik, tetapi saya belum pernah bertemu wanita cantik seperti Anda. Di dunia sebelumnya, di era informasi, ada segala macam keindahan yang tersimpan di hard disk. Selain itu, mereka terampil dalam meniup, menarik, bermain, dan bernyanyi. Wanita cantik yang dingin sepertimu tidak terlalu menarik bagiku. Saya tidak punya energi untuk memikirkan cara untuk menarik perhatian Anda. Karena kamu memahaminya, silakan tinggalkan perpustakaan kompendium ini. Berhentilah membuang-buang tenagamu di sini. Melihat bagaimana kepala pemuda itu tetap menunduk, masih menunjukkan pertunjukan, Sen Biru berbalik dan memberi isyarat padanya untuk pergi. Deng deng deng. Suara langkah kaki pemuda itu pergi. Ini lebih seperti itu. Melihat bagaimana dia mudah menyerah, Sen Biru mengangguk puas. Saat dia akan melanjutkan membaca bukunya, dia mendengar suara membalik buku bergema di perpustakaan sekali lagi. Hualala, hualalala. Memutar kepalanya untuk melihat, dia menyadari bahwa pemuda itu tidak berniat untuk pergi. Kamu, Sen Biru hampir meledak karena marah. Apakah Anda sudah selesai? Saya sudah mengatakan bahwa melakukan ini hanya akan membuat saya kesal, namun Anda masih terus melakukannya. Apakah ada gunanya? Pada titik ini, sosok rampingnya menjadi lurus dan dia berjalan ke Zhang Xuan sekali lagi, dan rasa jijik terlihat jelas di pupil matanya yang hitam pekat. Apakah kamu tidak mendengar kata-kataku? Semakin kamu bersikap seperti ini, semakin aku akan jijik bersamamu. Kamu tidak akan mendapatkan kesenanganku seperti ini. Apakah kamu sakit? Melihat pihak lain datang untuk mengganggunya lagi, Zhang Xuan sedikit kesal. Dia berhenti dalam tindakannya dan berkata, kamu membaca barang-barangmu sendiri sementara aku akan membaca milikku sendiri. Jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa berjongkok di sudut dan menggambar lingkaran. Jangan ganggu aku di sini. Bukannya aku belum pernah bertemu wanita cantik dalam hidupku sebelumnya, mengapa kamu bertindak begitu angkuh? Kamu, dia tidak menyangka pemuda itu berbicara seperti ini. Sen Biru merasa pandangannya kabur dan dia hampir mati karena amarah yang meluap-luap dalam dirinya. Siapa dia? Kecantikan nomor 1 Akademi Hongtian. Diberkati dengan bakat dan penampilan yang luar biasa, hampir semua guru dan siswa di akademi menganggapnya sebagai seorang dewi. Di hadapannya, mereka akan bertindak dengan hormat, bahkan tidak berani berbicara keras karena takut menyinggung perasaannya. Namun, Anda berani mengatakan, saya sakit. Bahkan meminta saya untuk jongkok di sudut untuk menggambar lingkaran. Saya seorang wanita, oke. Gambar lingkaran, gambar kepala gemuk ibumu. Sen Biru merasakan sensasi berat dan pengap di dadanya yang tidak bisa dia hilangkan. Hualala, hualalala. Wajahnya memerah karena marah. Tepat ketika dia akan menegur pihak lain, dia menyadari bahwa pemuda itu telah kembali membolak-balik buku setelah selesai dengan kata-katanya, bahkan tidak meliriknya lagi. Baik, baik. Lanjutkan berakting. Lihat bagaimana aku akan mengungkapkan warna aslimu. Luo-luo, Sen Biru menggertakkan giginya erat-erat dan menghentakkan kakinya. Ini adalah pertama kalinya seorang pria berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Baiklah, bukankah kamu sedang mencari-cari buku sekarang? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan itu. Ketika Anda akhirnya tidak dapat melanjutkan, saya akan mengekspos Anda dan membuat Anda malu. Kemudian, Sen Biru tidak lagi mengganggu dirinya sendiri dengan Zhang Xuan dan sebaliknya, dengan marah berjalan kembali ke manual yang dia cari sebelumnya dan dengan santai mengeluarkannya. Kemudian, duduk di sudut ruangan, dia mulai menyalinnya. Awalnya,
Suasana hatinya cukup baik hari ini dan dia berniat belajar cukup lama untuk menambah pengetahuannya. Namun, tidak pernah dalam mimpinya dia berharap untuk bertemu dengan orang yang menyebalkan seperti itu. Di tengah menyalin catatannya, dia sesekali melirik ke arahnya. Pemuda itu masih terus membolak-balik semua buku dengan kecepatan yang sama, tampaknya bersikeras untuk tidak meninggalkan buku yang terlewat. Tampaknya selama itu adalah buku Pavilion Compendium, dia pasti akan membolak-baliknya sekali. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berakting. Setelah ditegur oleh Zhang Xuan, Shen Biru tidak lagi mempertahankan ketenangannya dari sebelumnya dan dia bermaksud mempersulitnya. Saat dia menyalin catatannya perlahan, dia menunggu saat pihak lain tidak dapat mengikuti tindakannya. Namun, yang membuatnya bingung adalah bahwa pemuda itu mengulangi tindakannya berulang kali dengan kecepatan yang sama menakjubkannya. Dari rak buku pertama, dia bergerak dari satu baris ke baris lain, membolak-balik buku, dari sore ke malam, bahkan tidak meluangkan 1 menit untuk beristirahat. Sudah 6-7 jam tetapi orang itu masih bertahan dengan gerakan yang sama. Bahkan Shen Biru merasa tidak bisa membayangkannya saat ini. Jika tujuannya adalah untuk menarik perhatiannya, dia sudah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia membenci tindakan seperti itu, jadi dia seharusnya berhenti saat itu. Jadi, bagaimana mungkin dia terus membolak-balik seperti ini? Belum lagi, untuk jangka waktu yang begitu lama. Mungkinkah otak orang ini mengejang atau semacamnya? Apakah kultivasinya mengamuk dan dia sendiri menjadi gila? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Dia telah mendengar bahwa ketika kultivasi seseorang mengamuk, seseorang akan mulai melakukan banyak tindakan abnormal. Mungkinkah membalik-balik buku tanpa henti di sini menjadi salah satu tindakan abnormal semacam ini? Dia menatap pemuda itu dengan ekspresi aneh saat dia mulai berpikir bahwa pemuda itu tidak normal ketika dia melihat bahwa Zhang Xuan menghentikan tindakannya setelah membolak-balik buku di baris terakhir. Begitu banyak pengetahuan. Setelah 6 hingga 7 jam kerja keras berturut-turut, dia akhirnya mencetak semua buku di Pavilion Compendium Guru Akademi Hongtian di Library of Heaven's Path di kepalanya. Melalui kompilasi kekurangan dan kekuatan dari Library of Heaven's Path terhadap setiap buku individu, ia memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap teknik kultivasi, teknik pertempuran, pil, penempaan peralatan, formasi dan semacamnya. Dengan tubuh Yin murni Zhao Ya, dia harus mengolah manual ini. Namun, sebelum itu, saya harus melakukan beberapa persiapan. Setelah mencetak seluruh Pavilion Compendium, dia akhirnya mengerti bagaimana dia harus menyelesaikan masalah dengan tubuh fisik Zhao Ya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas lega. Dia bahkan telah menemukan celah dan bagian yang tidak lengkap di 3 dan sebelumnya dari kultivasinya. Selama dia menemukan waktu untuk berkultivasi kembali melalui mereka, dia dapat memperbaiki dan menyempurnakannya. Gugugu. Ketika dia akhirnya selesai, dia merasakan sakit di perutnya. Setelah bekerja untuk jangka waktu yang lama, rasa laparnya sudah lama menyerang, hanya saja dia tidak menyadarinya saat itu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mulai berjalan menuju pintu keluar Pavilion Compendium. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia melihat Shen Biru berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan dingin. Memikirkan bahwa wanita ini masih akan berada di sini setelah dia membolak-balik buku selama 6 hingga 7 jam. Tidak dapat diganggu dengan orang yang penting sendiri, Zhang Xuan terus berjalan menuju pintu keluar Pavilion Compendium. Hentikan di sana. Ketika dia baru saja melewati pintu keluar, dia mendengar Penatua Mo berteriak padanya. Pada saat ini juga, wajah Penatua Mo menjadi gelap sampai-sampai tampak seperti perpaduan banyak awan badai, siap meledak kapan saja. Dia telah lama menoleransi pemuda ini. Pada saat ini, hanya ada pikiran di kepalanya. Pengacau, pengacau, dan pengacau. Penatua Mo. Zhang Xuan menatapnya dengan ekspresi bingung. Zhang Xuan Laoshi. Wajah Elder Mo dingin. Dengan nada yang sengaja lebih keras, dia berkata, kamu datang ke Pavilion Compendium bukan untuk belajar, tetapi untuk sengaja membuat masalah. Mulai sekarang, Pavilion Compendium tidak lagi menyambutmu. Jika kamu masuk ke sini sekali lagi, aku akan menghancurkanmu, kaki. Menyebabkan masalah. Penatua Mo, dari mana semua ini berasal? Saya telah membaca buku dengan serius, bagaimana saya menjadi pembuat onar. Meskipun dia telah menggandakan Pavilion Compendium yang identik di kepalanya dan tidak lagi harus datang ke sini, dia masih merasa tidak senang setelah mendengar kata-kata itu. Mengapa ketika orang lain di sini, Anda menganggap mereka sedang belajar, tetapi ketika saya di sini, Anda menganggap saya sebagai pembuat onar? Logika macam apa ini? Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Bab 30, Kejutan Shen Biru. Membaca dengan serius. Angin menarik janggut Elder Mo dan wajahnya terlihat sangat merah sehingga bisa meledak kapan saja. Tidak mencatat untuk menguraikan isinya dan hanya membalik buku secara acak. Katakan padaku, siapa yang membaca sepertimu? Haruskah membaca melibatkan mencatat catatan untuk menguraikan isinya? Baru sekarang Zhang Xuan mengerti mengapa pihak lain sangat marah. Dia bingung untuk merespon. Dalam kehidupan sebelumnya,
dia adalah seorang pustakawan dan ruang lingkup pekerjaannya mirip dengan Elder Mo. Namun, saat itu, selama seseorang memegang izin pinjam, dia akan bisa memasuki tempat itu dan tidak ada yang akan mengganggu apakah dia makan atau minum di dalam. Selama seseorang tidak membunuh seseorang atau membakar tempat itu, pada dasarnya dia bebas melakukan apa yang dia mau. Awalnya, dia berpikir bahwa Penatua No mempersulitnya karena hasil sebelumnya yang mencengangkan di ujian kualifikasi guru. Setelah lelucon seperti itu, alasannya akhirnya hanya ini. Buku-buku ini diperoleh melalui upaya tanpa henti dari pendahulu akademi dan setiap buku ini adalah produk dari darah, keringat, dan air mata mereka. Jika Anda tidak di sini untuk belajar, maka jangan sentuh mereka. Membolak-baliknya seperti yang Anda lakukan, apa yang bisa Anda lakukan selain menciptakan masalah? Penatua Mo mengayunkan tangannya dengan marah. Baiklah, jika kamu bersikeras bahwa aku membuat masalah, maka anggap saja begitu. Zhang Xuan ingin menjelaskan tetapi setelah memikirkannya sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan memutuskan sebaliknya. Masalah dengan Library of Heaven's Path tidak boleh diungkapkan. Ini juga berarti bahwa dia tidak akan bisa menjelaskan tindakannya membolak-balik buku-buku itu dengan gila-gilaan. Karena dia tidak akan berada di sini di masa depan, dia tidak perlu mengklarifikasinya. Selain itu, reputasinya sudah seburuk itu, tidak peduli apakah itu semakin ternoda atau tidak. Setidaknya kamu mau mengakuinya. Sekarang, enyahlah. Setelah masuk, kebencian yang intens dapat dilihat di mata Penatua Mo. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat padanya untuk pergi. Aku akan pergi. Saat dia akan pergi, aroma yang menyenangkan menyeruak ke sekelilingnya dan sesosok muncul di hadapannya. Menghalangi jalannya, Sen Biru berkata, tunggu sebentar. Petik 2. Apa itu sekarang? Zhang Xuan menatapnya tanpa daya. Kamu membaca bukumu sendiri sementara aku membaca bukuku. Tentunya aku tidak mengganggumu saat itu. Petik 2. Huff. Biasanya, ketika dia menghentikan orang lain, pihak lain akan melompat kegirangan. Namun, orang ini menatapnya dengan ekspresi kesal. Sen Biru mengerutkan kening, ini bukan tentang itu. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda sedang membaca buku di sana? Setelah membaca untuk waktu yang lama, pasti Anda akan mengingat beberapa isinya. Maksud kamu apa? Petik 2. Tidak yakin trik apa yang dimainkan wanita ini sekarang, Zhang Xuan menatapnya dengan ragu. Itu mudah. Saya perhatikan bahwa Anda membaca 8 metode penyempurnaan pil. Kebetulan ada beberapa bagian yang tidak dapat saya pahami, jadi saya ingin berkonsultasi dengan Anda tentang hal itu. Tentunya Anda tidak akan menolak permintaan saya. Tanya Sen Biru. Sebenarnya, rencananya sederhana. Bukankah orang ini sebelum dia bertindak dengan membolak-balik semua buku itu? Jadi, jika dia menanyainya tentang buku dan dia tidak dapat menjawab pertanyaannya, kebohongannya akan terungkap. 8 metode penyempurnaan pil. Kesadaran Zhang Xuan tersentak saat buku itu muncul di benaknya. Memang, dia telah membolak-balik buku ini sebelumnya. Jika ada sesuatu yang Anda tidak yakin, jangan ragu untuk bertanya dan saya akan menjawab pertanyaan Anda. Namun, saya harus segera makan dan tidak punya banyak waktu luang, jadi cepatlah. Kamu, mengepalkan tinjunya erat-erat, Sen Biru hampir pingsan karena marah. Nada suaranya seolah-olah seorang guru yang frustrasi menjawab pertanyaan seorang siswa yang mencari klarifikasi. Pertama, saya cantik. Kedua, saya seorang guru tingkat tinggi dan salah satu guru populer di sekolah. Jika saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, jelas bahwa saya sedang menguji standar Anda. Mengapa sepertinya saya belajar dari Anda? Setiap orang memiliki bidang spesialisasi yang menjadi keahliannya, sehingga para guru di akademi sering berkonsultasi satu sama lain untuk belajar satu sama lain. Namun, sebagai orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk saya konsultasikan dengan Anda? Menekan amarah di dalam dirinya yang hampir meledak, Sen Biru menggertakkan giginya. Beberapa saat yang lalu, saya membaca sebuah kalimat di buku, jika ramuan itu menyebar, akan sulit bagi pil untuk terbentuk. Jika herbal menggumpal, pil kuning akan terbentuk. Saya menemukan kata-kata ini agak aneh dan tidak bisa dipahami. Bisakah Zhang Laoshi mengklarifikasi artinya untuk saya? Petik 2. Ketika dia mengucapkan kata, jelaskan, giginya hampir hancur karena kekuatan yang kuat di antara mereka, dan suara gemeretaknya terdengar jelas. Sebagai kecantikan yang luar biasa, jika tidak mempermalukannya, dia tidak akan pernah mencari bimbingan dari tempat sampah. Kamu masih ingin mengajukan pertanyaan meskipun ingatanmu itu, dia tidak mengharapkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia mengerutkan bibirnya dan menjawab, ungkapan itu seharusnya, jika ramuannya menggumpal, akan sulit bagi pil untuk terbentuk. Jika ramuan itu menyebar, pil kuning akan terbentuk. Maknanya sederhana. Saat memurnikan pil, saat cairan atau bubuk herbal menggumpal, tidak mungkin untuk menggabungkan sifat medis mereka bersama. Di sisi lain, jika dipisahkan dan dicampur bersama secara menyeluruh, pil yang akan terbentuk akan terlihat seperti kuning telur. Setelah membolak-balik semua buku di Paviliun Kompendium,
ia dapat mengambil metode yang benar untuk penyempurnaan pil hanya dengan sentakan kesadarannya. Dia mungkin bisa membuat orang lain bingung dengan pertanyaan seperti itu, tetapi mengarahkannya ke arahnya. Apa lelucon? Yang terburuk adalah, dia bahkan salah mengucapkan pertanyaan. Standarnya terlalu di bawah standar. Bagaimana? Kamu tidak bisa membalasnya, kan? Ah, apa yang kamu katakan? Dia berpikir bahwa pemuda itu tidak akan mampu menjawab pertanyaannya. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak akan mengerti bahwa Zhang Xuan akan dapat menjawab pertanyaan itu dengan begitu santai. Tidak siap untuk perubahan seperti itu, Sen Biru tercengang, matanya yang indah hampir keluar dari rongganya. Dia sengaja melafalkan kalimat itu dengan salah sehingga dia akan memberikan bimbingan yang salah. Dalam sudut pandangnya, orang ini hanya membuat sebuah pertunjukan di pavilion kompendium, tidak menyerap sedikit pun pengetahuan dalam buku itu sama sekali. Jika dia dengan santai mencabut isi buku, dia akan asing bagi mereka. Jadi, dia membacanya dengan tidak akurat sehingga dia akan membodohi dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa, dia akan melihat melalui bacaannya yang tidak akurat dan bahkan menawarkan jawaban yang paling benar. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah orang ini benar-benar mengingat keseluruhan 8 metode penyempurnaan pil hanya dengan membalik-baliknya? Tapi itu tidak mungkin. Dia adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, bagaimana mungkin dia memiliki pengetahuan dalam sesuatu yang tidak konvensional seperti pemurnian pil? Baiklah, apakah kamu punya pertanyaan lain? Mengelus perutnya yang keriput, Zhang Xuan bergegas membawanya. Aku masih punya lebih banyak. Terlepas dari keterkejutan yang luar biasa, setelah melihat ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya, Sen Biru segera pulih dan mengajukan pertanyaan lain, ada ungkapan lain yang tidak saya mengerti. Saat memurnikan logam dalam nyala api, jangan pernah meleburnya saat tidak murni. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia tersenyum dingin sambil menunggu tatapan bingung dari pihak lain. Pertanyaan yang dia tanyakan sebelumnya adalah tentang penyempurnaan pil sementara yang ini adalah diktum tentang penempaan senjata. Ini adalah ungkapan yang dia lihat di sebuah buku kuno. Dia tidak dapat memahami pepatah itu setelah menganalisisnya selama sebulan. Pada akhirnya, dia hanya berhasil mengklarifikasinya setelah berkonsultasi dengan ahli pandai besi. Awalnya, dia hanya ingin mempermalukan pihak lain untuk memberitahu dia harga menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak berharap dia bisa menjelaskan arti kata-kata dalam 8 metode penyempurnaan pil. Ini memprovokasi semangat kompetitif dalam dirinya, mendorongnya untuk mengajukan pertanyaan sulit untuk membuatnya terdiam. Ini, berdiri di samping, Penatua Mo terkejut ketika Zhang Xuan dapat menjawab pertanyaan pertama. Meski begitu, dia tidak terlalu terkejut. 8 metode penyempurnaan pil adalah manual dasar yang harus dipelajari oleh apoteker pemula yang tak terhitung banyaknya, mirip dengan apa yang Hong Tian Nine dan formula bagi para pembudidaya. Bahkan jika seseorang tidak mempelajari penyempurnaan pil, tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui satu atau dua hal tentangnya. Ketika Sen Biru menanyakan pertanyaan kedua, dia tercengang. Itu karena bahkan dia merasa sulit untuk menguraikan arti dari kata-kata ini. Saat memurnikan logam dalam nyala api, jangan pernah meleburnya saat logam itu tidak murni. Tepat ketika mereka berdua berpikir bahwa dia tidak akan mampu menjawab, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya dan menatap Sen Biru seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Apa yang begitu sulit untuk dipahami tentang kata-kata ini? Itu hanya berarti bahwa ketika menempa senjata, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan masing-masing bahan dalam api untuk membersihkan semua kotoran secara menyeluruh. Hanya dengan begitu senjata dapat digabungkan dengan lebih efektif. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang lebih sulit? Pengetahuan dasar ini dapat dipahami dengan mudah setelah membaca lebih banyak buku. Ini, tubuh ramping Sen Biru tersentak. Dia harus berkonsultasi dengan banyak orang yang berbeda sebelum dia mendapatkan jawaban atas pertanyaannya ini. Namun, pemuda ini berhasil menunjukkan inti dari diktum secara instan, ini. Bukan hanya dia, bahkan Penatua Mo hampir pingsan karena takjub. Untuk Zhang Xuan menjawab pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya, mungkinkah dia belajar dengan serius ketika dia membolak-balik semua buku itu? Zhang Xuan Laoshi, jawabanmu sepertinya salah. Saya ingat ada penjelasannya di Discussions of Miscellaneous Disputes yang berbeda dari apa yang Anda klaim. Ini menyatakan bahwa jika seseorang ingin menambahkan bahan logam ke pil, dia harus memperbaikinya terlebih dahulu, jika tidak maka tidak akan menggumpal menjadi satu. Petik 2. Dalam keadaan tidak percaya, Penatua Mo angkat bicara. Kamu salah mengingatnya, tidak ada frasa seperti itu di Discussions of Miscellaneous Disputes, juga tidak ada yang semacam itu tertulis di dalamnya. Yang Anda baca pastilah Discussion of Miscellaneous Theories yang ditulis oleh Senior Liu Ze. Ada ungkapan yang mirip dengan itu di sana, tetapi apa yang tertulis adalah, ketika memurnikan logam bersama dengan pil, jangan pernah mencampurnya ketika itu tidak murni, dan tidak memurnikan logam dalam api. Petik 2. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan anggun. Dia tidak sadar bahwa mereka berdua sedang mengujinya.
Dia benar-benar berpikir bahwa mereka berdua tidak dapat mengingat isinya dengan jelas dan dengan demikian, dia dengan santai melanjutkan, "Oh, buku ini ada di sudut baris ke-9 di Paviliun Kompendium. Kata-kata yang baru saja Anda katakan dicatat di halaman ke-49. Adapun pertanyaan yang baru saja diajukan Shen Laoshi, jika Anda meragukan penjelasan saya, Anda dapat menelusuri 3 seni kerajinan api yang ditinggalkan oleh Senior Duku. Itu ada di sudut rak buku ke-15 dan penjelasannya tertulis di halaman ke-24. Biarkan aku melihat." Shen Biru menatapnya dengan pandangan ragu. Dia buru-buru bergegas kembali ke Paviliun Kompendium dan dalam waktu singkat, dia kembali dengan 2 buku di tangannya, Discussion of Miscellaneous Theories dan Three Arts of Firecrafting. Membalik ke halaman yang terakhir dikatakan, dia terhuyung-huyung dan hampir pingsan di tempat. Untuk berpikir bahwa itu akan identik dengan apa yang dikatakan Zhang Xuan, bahkan tidak ada satu perbedaan pun. Dia tidak hanya mengingat isi buku itu, dia bahkan bisa menunjukkan dari mana buku itu berasal, lokasinya dan bahkan nomor halamannya. Apakah ini nyata?